Mari kita sambut bersama-sama Bapak Antoni Suwartono. Oke. Oh, ternyata Pak Andri pakai itu ya, bener ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai perjalanan mencari cuan. Yang siap katakan siap. Sik. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Panggil saya Antoni. Anda bisa follow Instagram saya di Antoni Suwartono. Nah, jadi Bapak Ibu, pekerjaan utama saya sebetulnya itu adalah sebagai pemilik dari satu consulting firm. Nah, saat ini di Indonesia, thankfully, consulting firm saya ini udah mulai jadi market leader, Bapak Ibu. Jadi namanya adalah Brand Partner Group, yang mana tahun ini akan berubah namanya jadi BP Consulting Group. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasa datang ke saya, itu untuk bisa mendapatkan strategi untuk pengembangan bisnis mereka. Gitu. Jadi contoh nih misalkan, oke ada satu company nih, misalkan Cleo jadi klien, terima kasih sudah buat Cleo. Ya, ya misalkan Cleo, datangnya saya, Antoni, posisi omset sekarang 1,3 triliun, jadiin 2 triliun. Nah itu kita yang ngaturin. Strategi mesti kayak gimana? Oh buka pabrik di sini, oh penetrasi ke pasarnya begini dan lain sebagainya, termasuk mengatur brandingnya, gitu ya. Nah, jadi itu kerjaan utama saya. Sampai hari ini kita sudah mengelola lebih dari 300 perusahaan di seluruh Indonesia, dari 50 industri udah pernah kita cover. Jadi secara overall sandang, pangan, papan, cas-casan, religi semua udah pernah kita handle jadi klien. Yang belum paling otomotif kayak begitu. Nah, jadi klien-klien kita sudah cukup beragam. Bapak Ibu mungkin kenal yang di sini nih, Ibu siapa ini? Siska Suitomo, Bu Siska Suitomo, Ratu Boga Indonesia, sing kalau bikin rendang, ngomong bikin ubluk, 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 terus ngomong mudah, bukan padahal angelnya setengah mati. Nah itu Bu Siska, ya itu juga klien kita. Gitu. Nah terus Pak Hermanto Tanoko, jelas tahu ya, gitu. Kita handle perusahaan Pak Hermanto hampir 30 lebih perusahaan yang kita kelola. Itu strategi bisnisnya. Terus AADK, ada yang pernah ke AADK? Cafe? Nggak pernah? Tolong mampir. ADK itu kafe yang sama kita posisi 2 cabang, terus sekarang sudah menuju cabang ketujuh. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya yang kita sudah kelola, kita coba kembangkan strategi perkembangan bisnisnya. Itu. Nah, udah. Nah, jadi beberapa klien-klien yang kita handle sudah cukup banyak, cukup beragam, gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman kita dan mungkin kalau mungkin paling terkenal ya di sini ya, Miss siapa? Miss Mary, Mary Riana ini klien kita, Pak Hermanto klien kita, ada banyak yang lain-lainnya juga udah jadi kliennya kita, gitu. Nah, semua itu kita jalankan, kita lakukan, apapun bisnisnya, itu pasti punya strateginya, pasti punya caranya. Setiap industri beda-beda. Afiliator adalah sebuah bisnis, bukan sampingan. Coba dimasukkan ke kepala Bapak Ibu masing-masing. Menjadi afiliator adalah sebuah bisnis, bukan sampingan. Ya, kenapa? Karena gini, kalau Anda menganggap ini sebagai sebuah bisnis, maka kita bisa berpikiran besar. Kita mau hire karyawan, kita siap untuk investasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda jadikan ini hanya sebagai sampingan, Anda cuma mau masukin modal sesedikit mungkin, betul? Ya kan? Tapi kalau misalkan Anda ini konsepnya adalah berbisnis, Anda nggak mungkin masukin modal sedikit. Kenapa? Karena Anda tahu peluangnya sangat besar sekali. Nah, kalau Anda tanya sama kami, kenapa kok bisa ada afiliator yang omsetnya bisa sampai 1M, bisa sampai 2M, 3M, 4M, 5M? Karena mereka memasukkan modal yang setara. Ya. Kenapa kok begitu? Pak Bu, yang pernah maaf, trading saham, jual beli saham, boleh angkat tangan? Ya, pakai apapun, stock bid, motion trade, MNC, sekuritas apapun. Ada beberapa ya. Pak, Anda kalau mau jadi miliarder, modalnya cuma 100.000 beli satu lot, bisa nggak? Ya nggak mungkin toh. Ya 100.000 yo, dapatnya ya sesuai, naik 5% ya jadi 105.000. Ya kan? Nah, sama di dalam bisnis afiliator. Berapa banyak uang yang akan Anda taruh, berapa banyak tenaga yang akan Anda berikan, berapa besar waktu, berapa banyak waktu yang akan Anda letakkan untuk itu. Makanya saya ngomong, ini sebuah bisnis. Ya, bukan pekerjaan sampingan, bukan profesi. Ya. Nah, oleh karena itu ada strateginya, ada cara-caranya. Nggak apa-apa dong kalau gitu kita sakit dulu sebentar, ya kan? Untuk keuntungan jangka panjang. Itu. Kenapa? Bapak Ibu, saya ngomong kepada Anda. Anda hari ini itu beruntung. Kok bisa beruntung? Karena Anda hari ini masuk menjadi afiliator, Anda itu nggak bisa rugi.
Ya, Anda itu nggak bisa rugi. Kenapa? Saingannya masih belum punya strategi-strategi. Ya, kita punya nih, Anda di ruangan ini sudah dapat nih strategi ya nanti. Ya kan? Tapi yang lain banyak yang menjalankan, belum. Artinya apa? Anda itu pilihannya nggak punya pilihan rugi. Anda pilihannya itu cuma bisa cuan atau cuan besar. Oke? Anda nggak punya pilihan rugi loh ini. Anda cuma punya pilihan cuan atau cuan besar. Ya kan? Enak toh. Enak toh. Ini pilihannya itu cuma apa? Anda mau surga luasnya 10 hektar atau Anda mau surga luasnya 1000 hektar. Di situ toh, nggak ada neraka. Lu kan enak tuh bisnis kayak gini. Ya kan? Kalau nanti ada kebijakan-kebijakan berubah, ya we don't know. Tapi hari ini Anda beruntung. Makanya kalau kami sudah ngasihin rumusnya, Mbok ya tolong dijalankan. Ya, Mbok ya tolong. Lah sudah dikasih tahu loh caranya. Tinggal dijalankan tok wis pasti omset. Ya. Nah, ini cuma tinggal jalanin aja. Nah, salah satunya adalah kita akan sama-sama memikirkan sebuah konsep di mana Anda bisa menjadi tidak terlupakan. Menjadi apa? Tidak terlupakan. Kenapa kok menjadi tidak terlupakan itu penting? Coba. Kenapa menjadi tidak terlupakan? Sebenarnya afiliator nih, tidak terlupakan, itu penting. Kenapa? Supaya dicari terus. Bagus. Kalau dicari terus, efeknya apa? Omsetnya naik terus. Wah, wes nek ngomong omset mesti cepet. Ya toh? Nah, tidak terlupakan itu membuat Anda dicari terus. Kalau Anda dicari terus, berarti belanjanya sama Anda terus. Iya kan? Nah, makanya konsep untuk kita membuat diri kita tidak terlupakan itu menjadi luar biasa krusial. Nah, sayangnya, untungnya masih banyak afiliator-afiliator di luar sana yang nggak punya konsep ini. Mereka cuma sekedar jualan, 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 jualan. Tapi tidak membuat dirinya tidak terlupakan. Akhirnya apa? Begitu jalan, ngelihat konten, jika oh ini lagi bahas nih tentang apa? Cetaphil misalkan. Gitu. Oh lagi bahas Cetaphil. Gak langsung belanja. Oh tapi dia udah kena duluan. Terus habis itu dia scroll lagi, kena lagi Cetaphil. Scroll lagi, kena Cetaphil. Nanti siapa yang dia akan belinya di mana? Gak ada. Karena nggak ada yang diingat sama dia. Semuanya terlupakan. Akhirnya apa? Konsepnya walau alam. Ya sudah. Iya tuh. Konsepnya walau alam udah. Di sini nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dia akan check outnya di mana. Nah, itu yang kita nggak mau. Kita mau bikin mereka tidak terlupakan sehingga akhirnya kembali lagi. Gitu ya. Bu, namanya siapa? Astri. Bu? Astri. Bu Astri gitu ya. Ngeliat nih konten dari Bu Astri. Terus habis gitu dia masih scrolling dulu, nggak langsung check out, Bu. Ya, scrolling, scrolling, scrolling. Tapi dia ingat, tadi aku ngeliat ada akunnya Bu Astri. Aku balik deh cari. Nah, yang seperti itu. Kak Lila, Cece Feni, dan lain sebagainya, teman-teman yang sudah superstar, sudah mencapai titik itu. Ya, jangan sampai ternyata nih, teman-teman, semudah itu terlupakan sampai ciri-cirinya gimana? Gampang. Kalau ditanya sama tetangga, ditanya sama saudara, ditanya sama keluarga. Bun, beli ini kemarin di mana? Jawabannya adalah TikTok. Berarti Anda terlupakan. Enak dong, gampang dong ciri-cirinya. Tapi kalau ngomong, beli ini kemarin di mana, Bun? Aku beli di Kak Lila. Itu baru tidak terlupakan. Oke? Nah, konsep dasarnya akan diawali dengan sebuah pertanyaan. Silakan dibantu dijawab. Menurut teman-teman semua, manakah yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit? Cari produk atau cari pelanggan? Yang pilih cari produk, angkat tangan. Nyari produk yang gampang viral, nyari produk yang komisinya besar, nyari produk yang gampang jual. Itu lebih sulit. Mana? Yang memilih mencari pelanggan lebih susah, angkat tangan. Kenapa? Kok sepakat semua mencari pelanggan lebih susah? Kenapa? Kenapa Bu Asri? Biar tidak terlupakan tadi. Oh, oke. Kenapa? Karena gini, pelanggan itu bukan pembeli ya. Kalau pembeli itu beli sekali, sudah dapat title pembeli. Kalau pelanggan, berulang-ulang kali. Ya kan? Berulang kali belinya sama kita loh ya. Kan afiliator nih, jadi pembelinya harus sama kita. Nah, berulang-ulang kali sama kita. Mencari pelanggan itu menjadi jauh lebih sulit. Kenapa? Karena di dunia afiliator, semua orang dagangannya sama. Promonya sama.
Harganya sama. Ya kan? Yang membedakan adalah keberuntungan voucher di akun masing-masing, toh. Iya kan? Cuma itu aja. Gitu. Nah, ketika itu semua sudah sama semua, akhirnya kita kecenderungannya ikut-ikutan jadi sama. Ya sudah, cuma jualan aja, jualan aja, jualan aja. Nah, pertanyaan saya, tadi sudah nyepakatin ya, pelanggan dicarinya lebih sulit dibandingkan mencari produk. Anda jadi afiliator, kemarin sudah ikut di sesi yang paling awal, sesi onboarding. Pertanyaan saya, Anda ketika mikir jadi afiliator, yang dicari pertama kali, apa produk yang mau Anda jual atau siapa yang Anda mau pilih jadi pelanggan? Dan salah dong? Salah kan? Nangkep konteksnya ya. Kita sama-sama nyepakatin tadi. Mana yang lebih sulit? Nyari pelanggan. Tapi ketika kita mau masuk bisnis afiliator, yang dicari pertama menjadi konyol ya akhirnya ya. Ya kan? Ini berlaku untuk segala hal. Saya ketemu ya, level sudah omset besar sekali. Sama. Sama. Mindsetnya adalah cari produk dulu, baru cari pelanggan. Kalau saya, ya tak walik tuh. Cari pelanggannya dulu. Anda itu mau jualan ke siapa? Baru Anda gampang menentukan produknya. Contoh, saya nyari pelanggan. Pelanggan saya adalah wanita muslim yang usianya 20-30 tahun. Boleh nggak memilih seperti itu? Boleh. Baru Anda cari produknya. Lebih gampang atau susah? Lebih gampang. Kenapa? Anda tinggal nyari wanita muslim usia 20-30 tahun. Butuhnya apa ya? Hijab sing yo apa yo? Sing gampang, gak pakai peniti-peniti, model ciput tapi fancy, motifnya aneh-aneh. Oh, model sing button scarf tapi murah. Nah, itu betul kan? Menjadi gampang. Nah, sekarang Anda itu bingung semua mau jualan apa? Karena apa? Nggak tahu pelanggannya siapa. Ini kan? Bapak-bapak, misalkan Pak Omar nih mau jadi afiliator. Oke. Jadi afiliator mau masuknya pelanggannya siapa? Misalkan nih pelanggannya. Oke, saya pelanggannya adalah bapak-bapak yang suka otomotif. Boleh nggak? Boleh. Jualannya apa? Kipas buat naik motor lah, parfum buat naik mobil lah, sarung tangan buat naik motor lah, ya kan? Ini apa nih? Intercom lah, dan lain sebagainya. Menjadi jauh lebih gampang ketika kita sudah tahu siapa pelanggan kita. Karena era hari ini mencari produk untuk Anda sebagai afiliator semudah cuman butuh 4 kali klik. Buka katalog, pilih produk, masukkan ke keranjang, tekan selesai. 4 kali klik tok sudah dapat produk. Makanya itu saya ngomong, mana yang lebih sulit? Cari produk atau cari pelanggan? Cari pelanggan. Makanya ini yang harus ditentukan dulu. Nah, sekarang Anda renungkan. Pelanggan Anda itu siapa? Mama, bapak-bapak, pelajar, pekerja kantoran, mahasiswa. Siapa? Orang yang hobinya futsal. Harus spesifik, ya. Nah, ini baru slide pertama. Masih panjang perjalanannya, ya. Ya, sudah tertampar? Sudah? Wah, satu harian lebih banyak lagi nanti. Oke? Dapat ya, nangkap ya konsepnya ya. Nah, kenapa kok ini penting, Bapak Ibu? Karena gini loh, kalau Anda sudah bisa pilih produk, tapi nggak bisa cari pelanggan, maka solusinya cari apa atau siapa yang bisa disalahkan. Betul loh? Saya ketemu terlalu banyak teman-teman afiliator yang melakukan seperti ini. Sudah punya produk toh? Sudah ada promonya kan dari brand? Andanya nggak bisa cari pelanggan. Yang salah siapa? Siapapun atau apapun selain saya. Ya toh? Algoritmanya TikTok ini susah. Shopee ini ngeboostingnya cuma yang top seller, top afiliator. Gitu. Aku live nggak dikasih traffic. Atau lebih makro lagi. Iya, keadaan ekonomi lagi susah. Donald Trump ini loh. Hei, Donald Trump ini nggak ada urusan sama JMV-mu. Tidak ada urusan, terlalu makro. Nah, inilah tipikalnya afiliator-afiliator di Indonesia.
Ya kan? Kalau sudah nggak dapat GMV, yang salah pokoknya orang lain atau sesuatu yang lain selain dirinya. Gitu. Nah inilah yang akhirnya terjadi. Akhirnya ini yang akhirnya menghambat terus kenapa kok bisnis afiliator teman-teman nggak berkembang. Ya, mohon maaf menampar sedikit keras. Ya, tapi sadar. Ya, nek sadar itu berarti kan taubat, kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong, oke Pak, saya pokoknya milih produknya yang bagus, kualitasnya, harganya murah, cukup nggak? Produknya bagus, Anda sebagai afiliator nih ya, Anda milih produknya berhasil ini, produknya bagus, harganya murah, cukup atau enggak? Nggak cukup. Kenapa? Karena orang lain juga bisa memilih barang yang sama. Iya kan? Nah itulah, disinilah peranan yang namanya personal branding. Oke? Nah, kenapa? Karena gini, banyak afiliator bisa cari, bisa jual produk yang bagus, tapi nggak banyak afiliator yang bisa menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, sehingga siapapun yang berhasil menciptakan pelanggan yang loyal, dialah yang akan menang. Bikin tuh sampai kayak Kak Lila. Semua barang dapurku isinya barangnya Kak Lila loh. Aku semua belanjaan dapurku semuanya belanjanya di Kak Lila loh. Nah itu. Itu artinya apa? Anda sudah punya pelanggan yang loyal. Aku kalau nggak belanja di Kak Lila nggak mau loh. Barulah teman-teman bisa berkembang. Kenapa? Gulungan omset itu yang kita cari. Oke? Gulungan omset. Nah, bisa nggak bisnis Anda jadi besar kalau Anda terus-menerus cari customer baru? Bisa nggak? Tiap hari itu kerjaannya cari customer baru terus. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya analogikan seperti pedagang cangcimen. Ya, tahu pedagang cangcimen nggak? Dulu zaman saya susah, saya kemana-mana itu naik angkot, naik bemo. Ngetem itu kan mesti di Joyoboyo tuh. Saya naik JTK 2 biasanya. Nah, setiap kali ngetem, itu mesti nunggu 14 baru jalan. Angkot tuh gitu. Ya, ada yang pernah naik angkot di sini? Oh, pernah ya? Oke ya. Relate ya, relate ya. Relate ya. Nah, saya dulu zaman kayak gitu, udah duduk toh di dalam nunggui, wes nungguin. Di luar itu pasti ada yang berbunyi. Cangcimen, cangcimen, cangcimen. Kacang, kuaci, permen. Tapi di box isi paling banyak rokok. Nah, itu pedagang cangcimen. Nah, saya tanya sekarang. Saya naik bemo itu mungkin ada 5 tahun atau 6 tahun. Selama 5 tahun sampai 6 tahun. Ketemu pedagang ini. Dari dulu sampai sekarang, ya segitu terus. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah karena dia tidak bisa mendapatkan gulungan omset. Jumlah yang naik ya segitu, orangnya, penumpangnya. Setiap hari penumpangnya gonta-ganti, akhirnya dia bisa dapat tumpukan omset nggak? Nggak bisa. Karena batas kapasitasnya ya segitu. Ya. Udah gitu setelah dia dapat uang, uangnya habis buat rokok. Padahal dia kalau mau nabung buka toko kelontong gitu bisa nggak? Ya bisa aja. Gitu loh. Ketika dia buka toko kelontong, dia bisa punya pelanggan yang loyal nggak? Penduduk daerah sekitar, orang yang mampir datang dari semua. You see, ini loh maksudnya konsepnya. Jangan jadi pedagang cangcimen. Kenapa? Cangcimen kerjaannya ya tiap hari cari customer baru. Capek. Katanya mau cepet kaya. Lalu kayak gitu kapan kayanya? Ya toh? Nah, inilah satu konsep yang teman-teman mesti mengerti. Bahwa sangat penting kita sebagai afiliator sudah menciptakan personal branding kita dari awal, sehingga ada alasan kenapa kok mereka harus loyal sama kita. Oke? Saya ulang, sangat penting sebagai afiliator untuk kita sudah membangun personal branding kita dari awal, sehingga ada alasan kenapa customer harus loyal sama kita. Ya. Nah, dalam membangun bisnis, apapun itu, bisnis afiliator, Anda mau bikin pabrik, Anda mau bikin brand Anda sendiri, apapun bisnisnya, customer loyal adalah segalanya. Customer loyal itu punya 3 ciri-ciri. Oke? Ciri-ciri yang pertama, customer yang loyal adalah mereka yang mau beli lebih mahal. Artinya apa? Anda nggak jual produk yang murahan terus. Anda jual barang yang mahal pun, customernya mau beli. Kenapa? Kenapa kok ini penting?
Anda harus bisa jual barang yang mahal. Bapak Ibu, tadi kita sepakati sama-sama ya, cari pelanggan susah ya. Ya, cari pembeli itu ya juga susah toh. Pembeli dulu baru jadi pelanggan kan? Nah, saya tanya gini. Komisinya dari GMV kita dapat berapa? Kata-kata 5 sampai 10%. Ya, kalau Anda menjadi afiliator, Anda memilih untuk jualan barang yang terlalu murah, sudah cari customer ini susah. Terus Anda jualan barang cuma Rp5.000. Anda setengah mati nge-live, check out satu orang dapat komisi cuma 500. Coba masuk akal enggak? Capek. Kan enak toh kalau jadi afiliator. Orang datang sekali belanja 200.000, Anda dapat berapa? 20.000. Ya kan? Kalau Anda kayak Pak Michael, coba lihat. Satu set prasmanan JCV ini bisa laku sampai berapa puluh ribu. Sorry, berapa belas ribu unit. Harga barang berapa, Bu? 150.000, 100.000. 110 sampai 150.000. Laku berapa pieces kok? 10.000 pieces. Wes, hitung sendiri komisinya. Ya. Loh, sekarang barang itu harga 100.000. Barang yang mirip kayak gitu, harganya yang cuma 50.000 ada nggak? Ada. Nah, tapi kalau Anda bisa memilih jualan barang yang lebih mahal, ngapain kok Anda harus jual yang murah-murah gitu? Iya kan? Kenapa? Sekali lagi, Anda itu punya waktu dan tenaga. Ya kan? Jangan sampai waktu dan tenaga Anda dihargainya murah. Ya toh, kan sayang. Wis setengah mati bikin konten rek. Pak Michael ngomong mesti bikin konten sak ngene rek bendino. Terus mari itu sing dijual bareng mek 10.000. 15. Wah, yo sambat, Bu. Kapan kayane? Iya kan? Nah, jadi itu. Konsep pertama, customer yang loyal adalah mereka yang mau beli lebih mahal. Meskipun misalkan nih, di tempat lain ada promonya. Misalkan, oh ada voucher nih. Misalkan, oh ada voucher-voucher dari afiliator ini. Dia tetap belanjanya sama Anda. Meskipun Anda lebih mahal. Itu artinya customer Anda loyal. Aku pokoknya kalau enggak Kak Lila enggak mau. Aku pokoknya kalau enggak Cece Feni enggak mau. Aku kalau enggak Michael Sugi enggak mau. Nah itu. Ya. Pilar yang kedua adalah mau beli lebih banyak. Awalnya beli cuman panci. Nambah lagi belanja wajan. Nambah lagi belanja set prasmanan. Nambah lagi belanja tudung saji. Nambah lagi mau beli lebih banyak. Kalau loyal itu kayak gitu. Tapi kalau datang sama Anda cuma sekali, selesai, dia nggak belanja lagi, loyal nggak? Mau beli lebih banyak. Efeknya apa sih? Nanti setiap kali Anda nge-launching sesuatu yang baru, sudah pasti ada sekian orang yang akan beli. Enak nggak? Ya, misal nih, Anda sudah sampai titik mana? Misalnya Anda sudah sampai titik top star. Top star itu sudah bisa mulai kerjasama sama brand, ya kan? Oke, ini mau nih dibikin nih satu produk khusus X sama Anda, gitu ya. Anda sudah tahu dengan jelas, Anda setiap kali buka ini di katalog Anda pasti udah ada minimal 1.000 customer belanja. Enak nggak? Setiap kali punya produk baru dimasukin katalog sudah pasti ada yang belanja. Enak dong. Yaitu nikmatnya. Jadi afiliator yang punya customer yang loyal. Oke? Terus, ketiga, mau ngomongin Anda lebih sering. Mau ngomongin Anda lebih sering. Maksudnya bagaimana konsep yang mau ngomongin Anda lebih sering? Kayak tadi itu loh. Belinya di mana? Bukan ngomong di TikTok, bukan ngomong di Shopee. Ngomong belinya di Kak Lila. Anda mau diomongin. Mau ngomongin lebih sering. Ya. Inilah konsep dasarnya. Mencetak pasukan customer yang loyal punya ciri-ciri 3 hal ini. Mau beli lebih mahal, mau beli lebih banyak, dan mau ngomongin lebih sering. Ketika 3 konsep ini Anda bisa pegang, maka efeknya adalah Anda bisa mengkoleksi pasukan customer yang loyal. Ya. Di tempatnya Kak Lila itu, sampai apa Bapak Ibu? Sampai co-hostnya aja dihafal sama customer-customernya. Sampai punya julukan, Bu Lurah mana Bu Lurah? Itu salah satu co-hostnya. Sampai punya nickname. Nama panggilan. Itu kan saking loyalnya tuh. Sampai efeknya apa? Kemarin bikin gathering. Kak Lila bikin gathering, afiliator, halo, bikin gathering ini bukan brand.
Afiliator bikin acara gathering yang datang 100 lebih. Coba. Itu loh efeknya. Kalau kita bisa membangun pasukan customer yang loyal. Ya. Jadi kalau mau jadi afiliator, kayaknya itu sekalian gitu loh. Ojo tanggung, nanti ojo di awal, enggak Pak, aku enggak usah personal branding dulu, yang penting ada GMV kayak gini. Mas, kasep, kenapa nanti ditinggal sama yang lain? Udah ngomong yang ada di ruangan ini aja loh, sudah 30 orang. Ya kan? Lah ini minimal di sini ini kan sudah kelihatan toh ini mau jualan apa. Ya toh? Home living toh? Iya kan? Kan udah kelihatan mau jualannya apa di sini. Ya, itu kan berarti Anda bersaing satu sama lain. Ya kan? Kebaca. Ya. Anda mau ngelihat yang laku dijual sama Kalila apa terus begitu ditiru toh? Iya, sudah tahu saya. Ya. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Populasi Indonesia besar. 280 juta jiwa. 280 juta jiwa. Jadi enggak apa-apa. Ya. Oke? So ini adalah 3 ciri, 3 pilar customer yang loyal. Nah, sekarang mengapa kok menciptakan customer yang loyal itu penting, Bapak Ibu? Kenapa? Jawabannya adalah karena customer itu punya pilihan terlalu banyak, tapi waktu terlalu sedikit. Ingat, yang jualan nggak cuma Anda ya. Jadi ini mindset harus dipegang. Customer itu punya pilihan terlalu banyak, waktu terlalu sedikit. Ditambah jumlah online shop di Indonesia itu ada 26 juta. Ya, 26 juta online shop di Indonesia. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi otomatis perang harga, monoton, bakar uang buat ads gila-gilaan. Ya kan? Nah, inilah yang terjadi. Faktanya memang seperti ini. Customer punya pilihan terlalu banyak, tapi waktu terlalu sedikit. Nah, ketika ada jutaan afiliator, pertanyaannya, kenapa kok mereka harus pilih Anda? Nah, disitulah peranannya yang namanya personal branding. Ya, karena apa? Ya sekali lagi, customer punya pilihan terlalu banyak, tapi waktu terlalu sedikit. Mari kita ambil contoh, misalkan, Pak, namanya siapa? Pak Wira. Pak Wira mau beli baju batik. Misalkan nih ya, Pak Wira mau beli baju batik. Nah, biasa kalau beli baju batik, berapa pieces sekali beli? 1, 2, 3? 1, 2. Ayo, pasnya berapa mas? 2. Oke, beli 2 ya. Pak Wira mau beli baju batik. Mau beli berapa? 2. Pak Wira pergi ke Shopee. Oke, pergi ke Shopee. Ngetik nih Pak Wira, batik. Ya, kita buka. Berapa pilihannya untuk Pak Wira? Ada berapa? Saya zoom kalau nggak kelihatan nih. 535.000. Pak Wira mau beli 2. Ya. Customer punya pilihan terlalu banyak. Waktunya terlalu sedikit. Pak Wira nututi Pak, nge-scroll 535.000. Nggak mungkin tuh. Iya kan? Itulah sebabnya. Kenapa kok harus ada alasan secara direct, kenapa kok customer harus pilih Anda, bukan pilih yang lain. Apa alasannya? Ketika ada pilihan begitu banyak, apa alasannya? Ya toh? Udah gitu ditambah lagi, cara jualannya afiliator itu kan semua sama toh? Buruan di check out sekarang juga, ting 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 ting, semua ngomong sama, sakna dan nadanya persis. Jadi dunia afiliator itu mengubah cara komunikasi di Indonesia. Ya. Pak Andri itu ya, dulu cara ngomongnya nggak kayak gini. Sejak jadi afiliator, cara ngomongnya berubah. Saya sungguh, betul nggak Pak Omar? Iya toh, cara ngomongnya nggak gini toh dulu. Berubah, sungguhan berubah sejak jadi afiliator. Semuanya sama. Kenapa? Kita orang Indonesia itu masyarakat template. Betul loh, orang Indonesia itu masyarakat template. Coba bantu saya. Mari kita bersama-sama menggambar pemandangan. Gambarnya apa? Gunung, terus habis gitu ada jalanan, terus ada sawah sampingnya. Nah, kalau kreatif dikit jalanannya ada apanya? Ada lampu. Ya, di tengah-tengah gunung ada apa? Matahari. Ya, di atasnya gunung ada burung. Burungnya gambarnya gimana? Huruf M di garis. Coba. Kurang template apa kita? Sehingga akhirnya ketika
customer melihat, oh si A, si B, si C, si D, si E, semuanya sama. Kemudian muncul Bu Astri, beda. Menarik perhatian. Membuat orang nonton sedikit lebih lama. Itu yang saya maksud. Itulah personal branding. Sehingga harus ada nyawa yang Anda taruh di dalam bisnis afiliator Anda itu. Ketika Anda tidak letakkan ada nyawa di situ, ya jadinya Anda sama saja dengan yang lain. Kalau Anda sama saja dengan yang lain, berarti tidak ada alasan dong. Kenapa saya harus belanja sama Anda? Ya? Nah, kalau ya, jadi ya konteksnya ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu peranan yang namanya brand. Brand itu apa sih? Bagus. Bagus itu. Brand itu merek. Bagus banget. Nah, betul. Brand itu bahasa Inggris. Merek itu bahasa Indonesia. Betul. Betul. Salah sih enggak. Ya, oke, pertanyaan tak ganti. Merek itu apa sih? Identitas. Oke, bagus. Seperti apa? Bingung? Punya ciri khas. Good. Sekarang saya tanya gini. Customer itu kan jadi loyal ketika mereka percaya sama brand Anda ya. Berarti dalam konteks ini kan personal brand Anda. Mereka harus percaya sama personal brand Anda. Ya, Pak Wira maunya di setupnya, settingannya mau seperti apa? Gitu ya, misalkan, oh yang ini settingannya seperti apa? Itu kan mengambil posisi berarti. Ya, contoh, misalkan, Pak Antoni itu orangnya belak-belakan. Pak Antoni itu orangnya kalau A ya A, B ya B. Saya kan tipenya, semua pegawai saya semuanya tahu. Saya tipenya itu nggak suka sugar coating. Sugar coating tuh. Barang jelek dilapisin gula jadi kelihatan manis. Saya itu nggak suka. Saya itu orangnya bagus, saya ngomong bagus, jelek ngomong jelek. Apa adanya. Gitu. Semua yang kenal saya sudah tahu. Tapi saya orangnya nggak suka ngomel-ngomel. Gitu. Saya marah itu kalau diem. Nah, itu kan personal branding toh. Ada sesuatu yang membuat orang mengenal saya kan. Gitu. Ya. Nah, tahu ya. Nah, customer itu menjadi loyalnya sama kita itu ketika mereka percaya sama Andanya. Nah, Anda ini seperti apa bentuknya? Ya, orang itu nggak bisa loyal sama produk, nggak bisa loyal sama harga. Kenapa? Karena gampang tergantikan. Oke, Andanya ini loh yang tidak mudah digantikan. Saya ambil contoh yang paling sederhana umum brand-brand yang ada di luar ya. Kalau saya tanya Adidas, yang muncul apa pertama? Sepatu. Oke, kalau ini, loh ya sepatu juga. Nah, kalau ini, nah, department store. Ya, kalau ini sama department store juga. Loh, kalau ini, nah, fast food ya. Kalau ini, slow food. Sama. Ya, ini baju, yang ini celana. Ya. Ini tiket, yang ini. Tapi kenapa saya sebagai customer lebih loyal sama Traveloka dibandingkan tiket.com? Tapi kenapa saya sebagai customer lebih loyal sama Uniqlo dibandingkan H&M? Tapi kenapa saya lebih doyan ke McD daripada KFC? Istri saya KFC. Ya. Sepatu saya lebih ke New Balance malah. Artinya apa? Loyalitasnya bukan pada produk lagi ya. Nah, mirip-mirip kok. Nangkep. Sama dengan Anda sebagai afiliator Bapak Ibu. Dagangannya sama. Orang loyal bukan karena dagangan Anda. Orang loyal karena yang jual Anda. Itulah konsep personal branding, membangun pasukan customer yang loyal. Nah, inilah poin yang mesti sangat-sangat Anda perhatikan. Ya. Jadi, customer menjadi loyal ketika mereka percaya sama brand Anda. Lupa ini bisa dijalankan sama semua? Bisa, Bapak Ibu. Di pasar misalkan, saya ini ibaratkan Anda jadi afiliator itu kayak jualan di pasar. Semua cara ngomongnya sama toh? Ya kan? Kalau di pasar semua dari depan jual beras, palawija sampai belakang sama kan? Depan jual ikan sampai belakang jual ikan, depan jual sayur sampai belakang jual sayur. Satu baris selalu sama, ya kan? Cara ngomongnya pun sama. Boleh sayurnya, boleh ikannya, seger loh Bu. Nah, semuanya boleh. Ya. Kayak seakan-akan di pasar itu ada sih nggak boleh gitu. Nggak boleh ikannya, nggak boleh sayurnya. Kan nggak ada, semua boleh. Sama toh, Anda jadi afiliator kan juga kayak gitu.
Buruan guys, di check out sekarang juga guys. Oh, dapat harga segitu. Waduh, itu murah banget, Bun. Cepetan beli, cepetan di check out, cepetan di check out. Ayo, ting 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 ting. Ting. Sisa dua lagi, sisa dua lagi. Selalu gitu toh. Cara ngomongnya sama persis, plek ketiplek. Ya. Di pasar, kira-kira bisa terjadi aktivitas branding? Bisa. Kok bisa? Biasa pelayanan. Oke, gini. Kita sebagai ibu rumah tangga, kalau misalkan pergi ke pasar, nyarinya lapak yang kayak gimana sih? Hah? Bersih, oke. Ramah, oke. Seger, bagus-bagus barangnya. Terus, komplit, jujur, nggak nipu timbangan. Beli tuku 1 kilo di saon. Kejadian. Kebacut nih. 1 kilo dari saon. Ya, berarti ada ekspektasi ya dari customer ya. Kalau ada orang pelapak yang memenuhi ekspektasi itu, dia ramah setiap kali ketemu disapa. Halo Bunda, gimana kabarnya? Bu, ya apa kabarnya? Ya apa? Bojomu ya apa? Nah, wis. Ramah ya. Dibandingkan dengan ada pelapak lain yang cuma ngomong, boleh sayurnya, boleh ikannya, sambil noleh kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Anda milih yang mana? Pertama, kedua? Ramah. Ramah, karena itu sesuatu yang di-expect, sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan oleh customer-nya. Terus apa lagi? Oh, barangnya berkualitas, seger-seger. Ya, dia pilih dari awal. Dia nggak mau tuh masukin ke lapaknya dia produk-produk yang nggak berkualitas. Kenapa? Menghancurkan dia punya brand. Sehingga yang dimasukkan ke katalog hanya produk-produk yang berkualitas. Sayur dipilih sama dia nih sayur. Oke, yang seger-seger. Yang jelek-jelek dipetili, dibuang. Rugi ya sudah, tapi menjaga namanya. Jujur, nggak nipu timbangan. Jujur, kalau bagus ngomong bagus, kalau jelek ngomong jelek. Bun, sing itu aja Bu. Besok ae tak bikin no, tak packing no besok. Soalnya sing ini wis kurang apik. Boleh ya, enggak apa-apa ya. Besok tak antar no wis. Jujur. Ya. Ramahnya dapat, barang berkualitas dan segar dapat, orangnya jujur. Namanya Bu Ani. Begitu jalan keliling, Masio tempatnya Bu Ani ini lebih mahal dibandingkan sama yang lainnya. Anda balik ya ke Bu Ani? Balik. Kenapa? Ada alasan. Kenapa kok Anda itu orang itu harus loyal sama Anda? Nah, ini yang saya maksud. Bukankah ini sama persis ya sama dunia afiliator? Sama persis kan? Nah, itu yang saya maksud. Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa kita sengaja desain supaya orang punya alasan harus sama kita. Ya. Saya yakin Anda ketika belum mendapatkan materi ini, Anda nggak kepikiran ini sama sekali. Anda cuma mikirnya, saya tak jualan produk apa yang cepat viral, cepat kaya. Betul? Amin ya Bapak. Ya toh, memang gitu toh. Ya memang faktanya demikian. Nah, padahal itu konsep yang ternyata salah. Kenapa? Tidak jangka panjang. Oke? Tidak jangka panjang. Ya. Nah, contoh misalkan kalau kita ngelihat, ada yang tahu Kocun? Kocun ini afiliator gadget nomor 1 di TikTok, itu nomor 1 penjualan paling besar. Ya, itu namanya Kocun yang di kiri ini. Nah, ini Kocun namanya. Nah, kalau kita ngomong Kocun, Anda sekarang sebagai customer mau beli handphone. Anda dihadapkan 2 pilihan. Anda mau pilih Kocun atau Anda mau pilih si gadget asik? Yang pilih Kocun angkat tangan. Yang pilih gadget asik? Yang nggak milih sama sekali. Nggak milih sama sekali. Nah, maka dari itu, itulah sebabnya. Kenapa kok saya ngomong, marketnya Indonesia begitu besar. Kocun ini omset sudah 30 M, Anda aja nggak kena. Ya toh? Yang tahu langsung milih Kocun. Iya kan? Yang tahu langsung milih Kocun. Yang nggak tahu, biasanya nggak beli, maksudnya nggak tahu kok. Udah sama. Bayangkan sekarang customer ngeliat Anda. Lah wong iki sapa? Skip. Loh iya toh? Napa Bu yo? Ya, tangkap ya di situ ya.
Nah, jadi apa itu brand? Brand itu persepsi. Ya. Brand itu adalah persepsi. Sekarang saya tanya, bisa nggak saya ngomong sama Pak Wira? Pak Wira, sampai nolin dulu aku. Tapi kalau kalian dua pikiran apa-apa tentang aku. Bisa nggak? Nggak bisa, no. Minimal Pak Wira ngelihat aku, Pak Antoni ini rada lembu, jika ini kurang nge-gym. Minimal. Itu sudah sebuah persepsi. Ya, itu sudah sebuah persepsi. Nah, sama halnya dengan ketika mereka melihat konten Anda pertama kali. Anda cara ngomongnya gimana? Yang Anda bahas apa? Gitu. Alasannya ada nggak orang harus sama Anda? Ketika nggak ada semua ya di skip. Karena brand itu permainan persepsi. Seperti Bu Ani tadi. Bu Ani ini persepsi yang mau ditanamkan berarti apa? Orangnya ramah, barangnya segar berkualitas, orangnya jujur. Itu persepsi namanya. Ya, nah, harus ada penanaman persepsi ini di benaknya konsumen ketika mereka melihat konten Anda, ketika mereka live Anda, melihat akun Anda. Oke? Kalau misalkan isi katalog aja lo mesti diperhatikan. Dan sekarang Anda di showcase Anda, katalognya Anda berantakan semua produk dimasuk no pokoknya ono kabeh Pak. Palu gada, palu mau gua ada. Wis. Ndak ono tak ono. Wis sekali ngomong tak masuk no katalogku. Ya toh? Nggak bisa kayak gitu caranya. Ya, so brand adalah persepsi audiens Anda. Nah, apa alasan customer harus pilih Anda bukan pilih yang lain? Itulah brand Anda. Oke, persepsi yang mau Anda tanamkan. Ya. Nah, dan membangun persepsi dengan realita, kalau misalkan matching, barulah timbul yang namanya rasa percaya, trust. Nah, trust inilah sumbernya kita ngomong loyalitas customer. Ya dari trust, dari titik temunya antara persepsi dengan realita. Oke? Nah, sekarang kalau kita ngomong secara overall, terus gimana caranya sebetulnya untuk kita bisa menang? Apa alasannya customer itu harus pilih kita, bukan pilih yang lain? Oke. Kuncinya itu ada dua. Yang pertama adalah dengan cara kita menjadi relevan. Oke, menjadi relevan. Yang kedua, kuncinya adalah dengan kita menjadi berbeda. Relevan dengan konsumennya, berbeda dengan kompetitornya. Bisa nggak nih kita relevan banget sama konsumennya? Misalkan, mereka harus tahu dulu tuh siapa konsumennya. Ya, ojo sampai kayak waktu itu ada peserta, waktu disuruh bikin siapa target market Anda. Target market saya wanita muslim Pak. Itu jualannya apa? Hijab. Ya nggak usah ngomong Bu. Lek dodol hijab ya mesti no customer wanita muslim, mosok bapak. Ya toh, bener kan? Ya jelas toh. Namanya namanya jualannya hijab, pasti target marketnya wanita muslim. Masalahnya apa? Itu berarti cukup spesifik nggak? Nggak cukup. Tidak cukup spesifik. Kenapa? Sering gini, saya nanya, wanita muslim yang usianya 20 sampai 30 dengan wanita muslim yang usianya 40 sampai 50, seleranya beda nggak? Produk yang dicari beda nggak? Konten yang disuka beda nggak? Cara ngomongnya beda nggak? Sekarang kalau misalkan semuanya berbeda, Anda mau ngambil semua target market, Anda bisa relevan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Anda relevan dengan pelajar dan ibu-ibu yang sudah lebih senior dalam waktu yang sama. Sehingga itu harus ditentukan di awal. Anda dengan sengaja menentukan itu dari awal. Oke? Jadi cara ngomongnya ya disesuaikan. Kalau Anda ngejarnya ibu-ibu rumah tangga, ya cara ngomong seperti ibu-ibu rumah tangga. Yang mau usia berapa? Oh, yang usia di bawah 30. Ya cara ngomongnya harus seperti usia di bawah 30. Mau ngejar apa? Ibu-ibu rumah tangga yang nikahnya muda sekali di bawah 20. Ya wis bikin waktu konten velocity. Tapi kan target marketnya adalah ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke atas. Gak usah ikut velocity-velocityan. Ojo ngomong gak tau velocity. Tak ketak loh ya, afiliator gak tau velocity. Serius, gak tau velocity. Sebelum Pak Mike ya. Nih, ngomong isi. Gini. Kan mau jadi afiliator ya. Afiliator di mana? TikTok dan Shopee. Ya. Minimal iku mbok yo tolong TikTok iki bukaan lho sak jam sehari. Ya. Ojo gelem duwe itu. PR ya harus dijalankan. Nah sekarang gimana caranya relate kalau misalkan nggak tahu apa yang ngetrend? Iya toh. Popo Siloyo tau nggak? Tahu.
Siapa? Popo. Brenda itu mesti Brenda Popo. Ya, itu. Beranda Popo gue. Aslinya teko sapa, Bu? Enggak tahu. AB, Bu. Namanya. Anak kecil namanya AB. Dulu pertama kali viral gara-gara konten bersama terus saya dikasih brokoli. Terus saya ngelanjut nyanyi. Ya Allah gak relate kan? Mateng kon. Ya, maaf nih ya, maaf. 1 jam lah satu hari ya buat ngeliat TikTok ya. Ya, boleh ya Pak ya. Ya, 1 jam aja satu hari. Ya, boleh dicicil ya 10 menit boleh nggak apa-apa. Tapi 1 jam ya. Ya PR. Tolong. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya gini loh. Saya tak mikir analogi. Anda mau buka toko di sebuah mall, tapi Anda nggak pernah masuk ke mall itu. Bijaksana nggak? Kurang bijaksana ya. Gitu. Karena kan Anda harus tahu tempat Anda akan jualan di mana toh. Anda harus melihat oh persaingannya seperti ini toh. Ya kan? Nah itu kan minimal. Ya. Jadi tolong ya 1 jam ya satu hari ya. Boleh dicicil. Terserah 10 menitan boleh, 15 menitan boleh. Mau saketan 1 jam ya boleh. Ya. Sambil pup boleh. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Ya pokoknya nyalakan soundnya supaya tahu apa yang tren. Ya. Bisa relate. Ya. Oke? Gini deh, sebentar. Aku jadi curiga. Yang belum pernah belanja sama sekali di TikTok Shop, angkat tangan. Masya. Tapi cara cakap gitu. Oh, ya oke. Yang belum pernah belanja di TikTok dan Shopee Live. Ya Allah, Bu, Pak. Tenang nih. Lah, sebentar. Kok tahu konsep afiliator dari mana? Bojo. IG. Oh, iklan. Oh, alah, tertariknya itu sama untungnya, bukan sama afiliatornya. Oh, ngerti saya sekarang. Yang penting duit. Iya. Wis iki Surabaya banget wis. Surabaya pol wis jedok-dok. Saya kerja kelilingan seluruh Indonesia. Saya besok ke Jakarta, terus 2 hari lagi ke Medan, terus ke Bali, ke Lampung. Saya ngelihat ya, Bapak Ibu, luar biasa masyarakat Surabaya. Ya, saya orang Surabaya asli, putra daerah. Saya sendiri ngelihat kelakuannya orang Surabaya setelah keliling, rodo miau-miau. Ya. Jadi lucu. Nah di Jakarta, orang ngeliat Indomaret, dia butuh mampir-mampir. Itu orang Jakarta. Kalau orang Surabaya, ngeliat Indomaret, dinceng sih, ono tukang parkir apa orang. Ono tukang parkir deh, lewat. Boleh mana sih nang ngarep? Betul ya Surabaya ya? Betul ya? Itu Surabaya banget. Surabaya. Nah, sama iki gadakno sing dateng apa itu TikTok Shop? Nggak tahu apa pokoknya cuan lah. Wah ciloko tenan ya wis. Oke. Jadi yang belum pernah belanja habis gini kan makan siang. Nyoba ojek out sekali. Ya, sekali aja please. Ya, beli apapun wis terserah. Ya, terserah mau beli apa. Apa ya go sing murah apa ya go? Korek kopeng betul. Wis tuwa korek kopeng 15.000 ya. Oke. Tolong check out ya. Ya. Hah? Oh, enggak, free ongkir. Ya Allah, Pak, free ongkir, Pak, TikTok, Pak. Oh, no voucher ya, Pak. Enggak. Free. Ya. Aku kasih ono linkmu, mari gue. Suruh langsung check out, Bu. Ya, nanti dikirimi link di grup, tolong di check out. Ya, yes. Ini ojo kelarangan. Oh iya, link mikrofon kan mau beli mikrofon toh semua nih. Ya, betul ya. Ya, again ya, MYT ya, Mbok ya tolong ya. Ya. Oke, sip. Relevan sama konsumennya. Halo. Kalau misalkan Anda nggak ngerti TikTok Shop, ya apa cara mau relevan? Ya, betul ya. Ya, jadi relevan sama konsumennya. Berbeda sama kompetitornya, maka ada sesuatu yang lain yang Anda bisa kasih, yang Anda bisa tawarkan, cara komunikasinya, cara Anda menjual produk Anda, pilihan produk yang Anda jual, ada sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga ada alasan kenapa orang harus memilih Anda. Ya, seperti Pak Wira tadi, sehingga Pak Wira nggak perlu bingung lagi nih. Dikasih 535.000 bilang, oh no, saya maunya sama ini. Nah, itu. Ya, oke, tangkap ya konteksnya ya. Inilah cara untuk Anda bisa menang sebagai afiliator. Oke.
Nah, kenapa? Karena Bang Panji sudah ngomong sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka yang harus dilakukan adalah mencari bedanya. Ada yang tahu Kak Jil? Aduh, salah pertanyaan aku. Tahu ya Kak Jil ya? 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, ada yang tahu nggak? Tolong please. Ada yang tahu ya? Tahu ya? Nah, Kak Jil itu kalau menang ya Pak, menang ya Pak. Menang ya Pak. Cek agak tahu Pak. 10 gelombang 10 gelombang kanan. Tahu kan? Make up-annya aneh tuh. Alisnya aneh, blush on-nya aneh. Saya tanya, itu disengaja atau enggak? Disengaja. Itu adalah caranya beliau untuk menjadi beda. Pada saat itu berhasil. Hari ini Anda mau nyoba? Belum tentu. Oke, belum tentu. Ada yang tahu apa? Gua tunjukin itu namanya apa? Gria rumah apa gitu ya namanya. Tahu kan konten itu? Ya, gua tunjukin rumah udah jadi dan siap huni. Walah Pak, aku ngisi-ngisi nih Pak, ngono Pak, kowe karo Pak. Ya wes, pokoknya ada konten kayak gitu. Ketika semua yang lain agen properti, cara jualannya ada, saya lagi di rumah ini minimalis, ini cocok banget buat milenial, harganya sekian, Anda bisa DP sekian, bisa mendapat. Terus muncul satu agen properti ini, jualannya, gua tunjukin, menjadi berbeda. Itu dimaksud. Ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sehingga orang akhirnya memilih Anda. Nah, saya tunjukin, Bapak. Inilah faktanya hari ini. Cara ngomongnya semua afiliator itu sama. Sampai diparodikan. Kalau barang sudah diparodikan, berarti itu sudah terlalu lucu. Terlalu sama semuanya. Ya. Ini loh, diparodikannya itu seperti ini. Ini caranya orang-orang kalau di TikTok, shopping, live, itu ya kayak gini. Ini parodi. Sayangku tisu toilet harga aslinya 150 juta. Dijual jadi 15.000 aja cuma di sini. Cuma di sini. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Habis. Habis. Meledak. Meledak. Kak, itu bahannya apa? Ini bahannya premium sayang ya. Ini kualitasnya premium. Ini harganya premium. Apa itu premium? Kita juga nggak tahu. 1, 2, 3. Habis. 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 Meledak. Meledak. Kak, barangnya habis ya? Habis ya? Saya telepon ownernya dulu. Saya telepon ownernya dulu ya. Saya telepon. Halo? Halo? Dikasih 100 lagi. Dikasih 100 bahan lagi. Yuk, buruan, buruan. 3, 2, 1. Habis! Habis! Meledak! Meledak! Sayangku sampai ketemu lagi. Di live selanjutnya sayangku. Ya, faktanya sekarang orang nge-live itu ya kayak gini toh. Ibu-ibu yang saya nanya yang udah pernah lihat live ya. Betul nggak? Sama nggak? Ya kan? Nah, makanya itu. Kalau kita cara mainnya juga sama lagi, ya kita diparodikan, diketawain. Ya toh? Maka harus ada sesuatu yang berbeda. Oke? Nah, strategic branding adalah satu-satunya hal yang bisa membedakan Anda dari yang lain. Pertanyaannya kan tadi, terus kulo kudu piye, Pak? Nah, gitu. Ya, terus kalau kudu piye? Lah kulo mboten saged mikir, Pak. Nah, tolong dibantu ya. Ya, oke, maka kita masuk ke prosesnya. Ya, kita masuk ke prosesnya. Silakan dibuka di lembarannya yang tadi sudah dibagikan. Kita langsung praktek ya. Langsung membangun personal branding Anda. Anda ambil yang how to make you unforgettable. Personal brand, affiliator branding framework yang ini ya. Oke, dikeluarkan. Itu semua gimmick marketing orang kalau nge-live, ya kayak gitu tadi itu. Gimmicknya itu loh. Saya teleponin dulu ownernya, saya teleponin dulu ownernya. Oh iya, ditambah gitu. Terus nek wis laku ya, meledak. Podo kabeh. Sak kelintingane iki lho iso podo. Ah, kok iso. Podo pelek. Iya, saya jujur ya, saya itu sampai nanya Pak Andri, Pak, nyopo toh Pak, kok mesti harus ada belnya itu? Katanya, oh ya memang itu trigger ya. Lah tapi kenapa kok belnya itu mesti sama semua? Gitu. Jangan-jangan itu memang suppliernya satu. Gitu. Kan boleh pakai bel yang lain gitu loh. Ya toh?
Apa kek bel yang sirine sing ono lampué polisi kek opo kek kan ya bisa gitu loh. Menjadi berbeda. Ya. Oke. Bagaimana prosesnya? Sudah dibuka semua lembarannya ini? Udah ya. Nah, jadi perjalanannya Bapak Ibu, kita akan melalui proses menciptakan personal branding kita. Ya. Nah, akan diawalin dengan apa? Kita mencetak yang namanya core perception. Ya, ini kan brandnya kita ya. Kita mau dikenalnya seperti apa, diingatnya seperti apa, alasan customer harus belanja sama kita itu apa? Itu core perception. Diawalin dengan mengetahui unique traits-nya, niche, terus kemudian audience. Nanti kita breakdown satu persatu. Baru setelah itu kita menentukan karakter kita. Setelah kita menentukan karakter kita, baru kita menentukan identifier. Apa aja yang kita lakukan supaya orang dapat dengan mudah mengenali kita. Oke, kita mulai satu persatu. Kita awalin dari yang namanya unique traits terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu cari sekarang. Apa hal yang unik tentang Anda? Oke, apa hal yang unik tentang Anda? Bisa kelebihan Anda, bisa kelemahan Anda. Oke, tapi cari apa yang unik tentang Anda. Cari 3. Ya, cari 3. Sesuatu yang unik tentang Anda. Ya. Loh, Anda bingung, saya juga bingung loh, kayak kenalan loh. Ya, cari apa yang unik tentang Anda. Contoh, misalkan, mohon maaf, ini boleh fisik ya. Contoh, misalkan, dia ini kurker, kurus kering, misalkan. Itu sudah sebuah keunikan. Ya, kurus kering sampai dipanggilnya beting, misalkan. Nah, itu sudah sebuah keunikan, itu unique traits. Ya, makanya ada akun influencer makanan namanya Koko Buncit. Oh? Ya, nah itu sesuatu yang unik. Apalagi yang Anda miliki, misalkan apapun lah, Anda tuliskan dulu 3, nanti kita pilih 1. Nah, itu yang nggak boleh, karena dunia afiliator itu harus hiperbola, harus sesuatu yang aneh. Contoh misalkan, ada oma-oma kemarin jualan boneka, kalau ngomong itu lembut sekali. Ya, jadi oma hari ini mau nawarin boneka. Ini lucu, bonekanya pika-pika. Gitu. Itu sebuah keunikan. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, itu modelannya kayak ngono tak cek GMV-nya 300 juta. Dodol bonek. Oma-oma, umur 75 tahun. Terus kita yang masih muda, segar bugar, yuk ini belanja nang TikTok kayak kurang tahu. Nah, ya, itu sudah bisa dimanfaatkan. Ya, oke, silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Tuliskan. Apa unique traits Anda? Hobi saya marah-marah, Pak. Tulis. Nah, saya gampang meledak ya, boleh ya. Coba apalagi yang lain. Apa sesuatu yang unik tentang Anda? Teman-teman yang di online juga mengikuti ya. Silakan tuliskan apa unique traits Anda. Apa hal yang unik tentang Anda? Ya. Apa tuh? Bisa, boleh. Boleh. Apa hal yang unik tentang Anda? Gagap itu sesuatu unique traits. Ya. Apa itu? Malu. Boleh. Kayak oma itu ya malu. Ya. Medok. Medok itu enggak terlalu unik sekarang ya. Karena pulau ya medok. Jadi podo. Coba cari apa yang unik tentang Anda. Jawa medok bahasa Inggris boleh. Jawa medok bahasa Inggris. I cannot. Mau campur-campur ya, boleh. Apalagi cari. Silakan. Ada waktu, tenang. Oke, Pak. Suaranya ngebas kurang unik, Pak. Kecuali ngebas banget kayak Optimus Prime ngono. Ayo, apalagi? Ayo, apa koma? Apa yang unik tentang Anda? Kayak keluarga. Kayak saudara, teman keluarga.
Kalau nggak tahu, nggak mengenali dirinya sendiri, ya tanya sama orang lain. Nanti kan dapat kue ku wonge lah. Apa? Cerewet tuh traits. Cerewet itu traits, tapi tidak unik. Kenapa? Karena jadi afiliator ya, ancen kudu cerewet. Ya. Yes. Pilih, tulis dulu 3, nanti kita pilih 1. Saya kasih contoh lain. Nah, saya kasih contoh lain. Loh, memang susah, katanya mau kaya. Nah, lek gampang kabeh wis kaya. Ya. Contoh, waktu itu ada peserta afiliator di angkatan sebelumnya. Ngomong, saya ini sangat menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Ya, sangat menjalankan. Boleh nggak, Pak? Boleh. Itu. Jadi ada satu mas-mas akhirnya apa? Setiap kali ada yang check out, dia baca terus sujud. Setiap kali check out. Ya, saya ngomong, itu kayaknya nggak sustainable deh. Lek kamu satu hari ono 1000 sing order. Hah? Lah itu darah pindah ke kepala kamu. Tapi ya sudah, itu kan hal yang unik yang mau diambil. Hasil omset juga. Ya, coba apalagi yang lain? Yuk, unique traits. Harus sesuatu yang unik ya. Jadi itu betul-betul bisa milik Anda. Yes. Sama orang nggak cepet di-skip. Ngomongnya lelet, nggak apa-apa. Ngomong dulu di depan, setiap kali bikin konten. Tunggu dulu ya, saya ngomongnya lelet. Baru lelet toh. Loh, lucu toh, beda nggak? Beda nggak? Beda. Tapi nanti ya, kalau sudah rutin bikin konten, wis gak jadi lelet. Kalila itu dulu, setiap kali kita bikin acara, nggak pernah muncul loh. Ya toh, Pak Omar ya tahu toh, Kalila kan nggak pernah muncul nih acara ini di mana. Sejak jadi afiliator, loh muncul nang dindi. Ya, dari orang tidak mau muncul di panggung sama sekali, tidak mau megang mikrofon sama sekali, sampai tiap hari ditempelin mikrofon. Jadi itu udah otomatis berubah. Makanya kenapa kok tadi Pak Andri sudah sampaikan, bagian paling susah adalah membentuk kebiasaan yang baru, habit yang baru. Ya ini adalah bagian dari membentuk kebiasaan yang baru, mengubah pola pikirnya. Nah, harus selalu otaknya nyari apa yang unik, bukan apa yang sama. Oke? Tadi kan muncul ya pertanyaan, minta contoh, gitu. Nah itu berarti masih cari yang sama. Iya toh? Nah, makanya ini saya tugas tuh ngeriset, nyeting ulang. Ya, harus nyari apa yang berbeda. Makanya pertanyaan pertama, apa yang unik tentang Anda? Kami suka misalkan menghabiskan waktu untuk riset. Tapi itu kan tidak dibutuhkan orang dalam aktivitas. Dibutuhkan. Menghabiskan waktu untuk riset, tulis. Itu dibutuhkan. Enggak, itu traits, tapi enggak unik. Kalau uniknya kita pilih salah satu topik, misalnya kita suka pada kopi, topinya nanti yang aneh bisa dikombinasikan dengan bentuknya bahasa Inggris. Itu boleh, tapi enggak cukup unik. Kurang. Boleh, itu unique traits. Ya boleh, misalkan lagi nge-live gitu ya. Saya ya guys, aku OCD, gak iso aku lontong ini. Ya, tapi kalau tak lihat penataan mejanya nggak OCD banget sih. Karena aku punya teman-teman baikku tuh OCD asli. Jadi maaf ya, ini HP kayak gini, dia nggak bisa, dia harus gini. OCD separah itu. Oh sorry, ini nggak lolos ya, harus lurus sejajar sama meja. Kayak gitu. Nah itu levelnya banget. Nah nggak apa-apa, tapi kalau angle itu mau dipakai, kan orang nggak tahu ibu seberapa OCD. Gitu. Terus ketok-ketok noy OCD. Ya gimmick toh, nggak apa-apa. Ya guys, kameranya miring Siti. Padahal wis tak perbaiki, padahal gak gesek. Ya boleh aja. Bagus, itu unique traits. Apalagi yang lain? Oke, saya anggap sudah kalau gitu. Santai. Nanti ada sesi konsultasi sama saya. Ya, nanti. Hah? Loh, mikir aku gak mikir guys sampean loh, Mbak. Jadi dipikir dulu, nanti saya membantu mereview.
Oke? Nanti saya membantu mereview, enak toh. Nah, saya jadi konsultan mahal loh. Invoice-ku 15 juta per jam. Kalau konsultasi perusahaan ya maksudnya ya, bukan personal ya. Itu 15 juta per jam. Nanti kita ada sesi konsultasi 2 jam untuk semua ini. Ya, oke? Itu nanti kapan ya webinar? Ada webinar nggak? Konsultasi kapan ya? 2 bulan lagi. 2 bulan atau 3 bulan lagi. Ya, jadi dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah jalan, baru saya evaluasi. Nanti saya bisa bantu buka akun. Oh, akun ini kurang nih kayak gini. Oh, ini udah bagus. Ini pertahankan nih kayak gitu. Ya, oke? Sip, sip, sip. Enak toh, lengkap toh, melok programming. Ya. Lanjut. Unit trace-nya sudah, kita ke niche. Ya. Jadi kalau unit trace-nya sudah, sekarang kita geser ke memilih niche ya. Nah, niche-nya itu apa? Memilih niche itu sangat penting. Niche itu adalah memilih kategori apa yang Anda kepingin bermain. Ya, Anda nggak bisa jualan semuanya. Jadi Anda harus mengelompokkan. Ya, apa yang akan bisa Anda jual, apa yang akan Anda tidak bisa jual dan tawarkan. Ya. Nah, apa aja pilihannya? Silakan difoto dan dipilih satu. Dipilih 2. Ya, jadi kalau misalkan nih, Anda masuknya ke apa? Anda masuknya ke beauty dan skincare. Ya sudah, berarti hanya bertahan di beauty dan skincare kok. Nggak boleh Anda jualan baju. Oke? Nah, sampai kapan Pak? Kalau sudah semakin besar, omset GMV sudah superstar, baru boleh nambah. Oke? Ya, parfum kayak atau fitness and wellness itu. Misalkan yang tadi ngomong olahraga. Saya mau fokus jualannya adalah fitness and wellness untuk wanita yang berhijab. Boleh. Gitu. Ya. Oke? Tidak kelihatan. Oh, kesehatan. Tapi tidak kelihatan ini loh, Bu. Ada TV di sini. Lebih dekat. Gitu. Kesehatan boleh. Kesehatan itu apa? Kesehatan itu banyak. Kesehatan itu bisa olahraga ya kesehatan. Suplemen ya kesehatan. Vitamin ya kesehatan. Ya. Boleh. Hah? Masuknya di health. Itu health and nutrition. Ini ya. Masuknya di sini. Fokusnya bikin konten-konten yang suara-suara. Ini duit yang paling banyak memang. Semuanya ada duitnya. Ya. Semuanya ada duitnya. Ya. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada sesi khusus lagi untuk penentuan ini. Ya, nggak usah khawatir. Nanti ada sesinya lagi khusus sama Pak Andri. Oke, sekarang dipilih dulu sementara 2. Nanti baru Anda pilih lagi. Apa tuh? Pakaian dalam maksudnya fashion. Ya. Apa tuh? DIY itu sesuatu yang for do it yourself, bikin sendiri. Ngerakit apa sih gitu. Toko kelontong bisa di family life. Ya. Kebutuhan rumah tangga tuh maksudnya. Ya. Bisa, tapi enggak kemurahan enggak barang. Masuk dodolan live boy, sabun batang 2.000. Komisine mek 200. Hah? Sekarang itu udah kecil sekali di rumah ya jual-jual gitu aja. Mau tak manfaatkan bisa tapi nggak usah ada di toko. Yes, betul. Ya enggak apa-apa, cuman produknya ya saya sudah ngomong pokoknya ojo terlalu murah. Sungguhan, di awal mungkin kesannya hemat-hemat ya, nggak usah beli sampel dan lain sebagainya. Tapi nanti ujungnya sambat. Wong wis anyel-anyel, ayo di sudah nanya nih, kan kita misalnya nge-live ya, nge-live itu lah ngeramuti sisi-sisi tuh. Satu-satu nanya, Kak yang ini gimana reviewnya? Wis jawab jelas, oh panjang 5 menit, DE check out dapetnya Rp200. Lah ya enggak menjaji tuh. Tahu Rensia nggak? Kayak gitu. Buku tumbuh kembang anak,
permainan untuk sensori, kayak gitu-gitu. Apa itu? Parenting. Bisa nggak sih kasih image yang mana yang kira-kira cuan paling Semua bisa cuan. kayak 200 kan nanggung. Kayak ada nggak sih yang 50.000 tuh orang mau beli. Tak kasihin patokan kalau gitu. Sejauh ini yang aku tahu sendiri, barang laku di TikTok paling mahal, yang saya tahu sendiri ya, itu harga barangnya 40 juta. Itu yang saya tahu sendiri, gadget. Ya, beli laptop 40 juta lewat TikTok. Jadi artinya apa? Semua segmen hampir rata sekarang sudah ada di TikTok. Bahkan Voila itu tempat buat beli baju-baju branded, apa yang kayak gitu-gitu. Itu kan harga pricing point kan pasti sudah jutaan dan puluhan juta sampai ratusan juta bahkan. Dia nggak jual yang ratusan juta sih. Dia jualnya masih yang puluhan juta. Itu jadi misalkan kayak dompet Gucci kayak gitu-gitu. Nah itu dia jual di situ. Itu di TikTok. Jadi artinya hampir rata sekarang. Suka konten. Punya anak suka ngonten. Iya. Oke. Jadi tapi dia memang percaya dirinya belum tumbuh ya. Tapi pernah tak ikutin sidik jari, itu memang itu kelebihannya juga termasuk. Terus dia Maksudnya di sidik jari terus keluar cocok di dia. oh bukan afiliator ya, bukan afiliator. Dia lebih kayak public Oke. itu Extrovert. oke ya. Terus dia kan punya handphone. Dia itu sering. Jadi aku baru lihat kemarin suka ini ngevlog sendiri. Mungkin karena nonton kali ya. ngevlog sendiri. Jadi ada mulai sekarang dia pengen ikut ngontenku. Menurut Koko Bikin akun oke sendiri ada aja. nggak? Oke. Bikin akun sendiri. Oke, bikin akun sendiri aja. Anak saya barusan lahir 7 Maret. Tuh, jadi baru 1 bulan. Sejauh ini sudah dapat 2 endorse dari Buds sama Pigeon. Oh sorry, 3 sama Valerie, terus 4 ding sama Palmer House. Iya. Oh sorry 5 Sugar Baby. Gitu. Ya, jadi anakku wis tak bukakan rekening dari hasil endorsannya dia. Jadi nanti dia sekolah bayar sendiri. Gitu. Ya, itu sejak dini. Dari awal saya sudah ngajarin dia jadi konten kreator. Jadi influencer dari kecil. Gitu. Nah, buktinya ya ini anak belum bisa nego harga, bapaknya sing nego no. Gitu. Enggak sih ada istri sih nego no. Enggak juga sih admin sih. Jadi di nego no semua ya udah deal. Kalau mau sama anak saya Elis, kalau mau sama Elis, fee-nya sekian. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kayaknya jangan jadi afiliator ya, karena violation nggak sih? Anak kecil jualan violation kan? Nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Jadi nggak bisa jadi afiliator dulu. Tapi jalurnya adalah jadi kreator. Nah, kalau mau belajar itu, Pak Michael punya kelasnya di YouTube. Masih ada nggak YouTube? Hah? TikTok Content Revolution. Nah, itu khusus untuk belajar cara menjadi konten kreator, bukan menjadi afiliator ya, lain. Ya, itu anaknya Pak Andri, habis ini mau diorbitkan juga, jadi YouTuber, sama TikToker juga. Ya. Tapi bukan yang velocity gitu. Saya nggak nyambung toh, bukan sih Pak, TikTok velocity ketik Pak. Ya, oke, niche sudah terpilih ya niche-nya ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah ketemu, kita memilih sekarang audiensnya. Siapa yang mau Anda jadikan pelanggan Anda? Oke, siapa yang mau Anda jadikan pelanggan Anda? Nah, Anda harus mengenali 4 hal ini. Apa kebiasaannya, apa kegelisahannya, apa kebutuhannya, dan apa keinginannya. Nah, Anda kalau buka di lembaran ini, sekarang Anda tentukan dulu. Anda mau pelanggan Anda itu yang usia berapa sampai berapa? Oke, nggak boleh terlalu jauh. Maksimal itu 10 tahun. Jadi 20 sampai 30, udah itu mentok. Ya, kecuali produk Anda betul-betul nantinya itu mencari produk yang bisa untuk semua umur. Ya itulah, itu pun masih harus spesifik, maksimal 20 tahun. Ya, kenapa? Karena cara komunikasi yang berbeda. Saran saya, semakin spesifik semakin bagus. Oke? Ya, Anda tentukan usianya, tentukan pekerjaannya dia apa. Mahasiswa kah, pekerja kantoran kah, PNS kah, swasta kah, freelance kah, entrepreneur kah, dan lain sebagainya. Terus tentukan kelas ekonominya. Bawah, menengah atas, superior, Anda tentukan. Oke, saya kasih waktu. Kebiasaan itu harus sesuatu yang berhubungan sama apa yang akan Anda jual.
Oke? Misalnya kebiasaannya dia adalah kalau cari baju itu cari baju yang kayak gini. Betul. Kalau kegelisahan, masalah yang selama ini dia hadepin itu apa sih? Oh, dia selalu kalau nyari itu nggak cocok sama materialnya, misal. Terus kebutuhan, apa yang sebenarnya dibutuhkan sama dia? Oh, dia nyarinya itu produk yang A, B, C, D, E. Keinginan, wah kalau ada produk yang kayak gini-gini, dia pasti happy. Nah itu. Nah, yang kebiasaan, kegelisahan, kebutuhan, keinginan tidak usah diisi sekarang. Yang diisi usia pekerjaan sama kelas ekonomi. Nah, terus Anda nanya sama saya, Pak, saya tahunya dari mana kebiasaannya, kegelisahannya, kebutuhannya, keinginannya? Jawabannya adalah dari bertanya. Oke? Setelah Anda tentukan usia pekerjaan dan kelas ekonominya, cari orang yang sesuai dengan profil itu dan tanyalah kebiasaannya dia terhadap produk itu, kegelisahannya, kebutuhannya, dan keinginannya. Oke? Silakan audiensnya diisi dulu usianya, pekerjaannya, sama kelas ekonominya. Oke, sudah semua? Cukup clear ya di tahapan ini? Nah, barulah kalau sudah, kita melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, yaitu menentukan core perception-nya kita. Nah, core perception itu seperti apa sih? Contoh misalkan kayak Kak Lila. Kak Lila itu punya persepsi utama bahwa menyampaikan selalu puas belanja di Kak Lila. Oke? Itu persepsi utama yang kemudian ditanamkan ke benaknya orang-orang. Sehingga ini ditampilkan terus-menerus. Terus-menerus. Selalu puas belanja di Kak Lila, selalu puas belanja di Kak Lila, selalu puas belanja di Kak Lila. Kenapa kok customer-nya bisa selalu puas? Karena ada 3 hal ini. Mereka bisa hemat, seluruh produk yang berkualitas, dan ada garansi. Garansi dari toko, brand, dan garansi dari Kak Lila. Oke, jadi kalau sampai ada pembelanjaan sama Kak Lila bermasalah, adminnya Kak Lila siap bantuin untuk klaim. Ya, bahkan ada keadaan-keadaan di mana Kak Lilanya yang bayarin duluan refundnya, baru diklaimkan ke brand. Nah itu kalau sudah superstar itu bisa gitu. Ya, nah jadi hemat, berkualitas, bergaransi itu yang diberikan. Ingat tadi kayak Bu Ani, ramah, seger, jujur. Nah kalau Kak Lila hemat, berkualitas, bergaransi. Ya, hematnya itu kenapa? Apakah Kak Lila jual barang murah-murah? Enggak. Kenapa kok dibilang hemat? Karena seluruh produk yang digunakan sama Kak Lila itu sudah diuji coba terlebih dahulu. Ya, makanya hemat dan berkualitas. Maksudnya apa? Karena sudah diuji coba semua, itu bisa digunakan dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan barang-barang yang murah-murah di TikTok. Oke, kan banyak toh produk yang viral di TikTok murah tapi cepat rusak. Nah, misalkan nih kita ngomong korek kuping, gitu. Korek kuping itu ada yang bagus, ada yang jelek. Yang jelek murah, yang bagus lebih mahal. Nah, Kak Lila tidak memilih jualan yang murah. Kenapa? Itu akan melanggar persepsi yang mau dibangun. Karena kalau belanja sama Kak Lila, akan membuat Anda sebagai customer menjadi lebih hemat. Dan produk-produk yang berkualitas. Makanya seluruh produk yang dijual sama Kak Lila sudah diuji coba terlebih dahulu. Itu berkualitas. Ya, hemat karena nggak usah beli berulang-ulang kali. Karena beli sekali pasti bagus, cocok. Nah, sehingga akhirnya orang percaya sama Kak Lila. Efeknya selalu puas belanja di Kak Lila. Oke, inilah proses menentukan core perception. Dari mana asal muasalnya? Dari Anda mempelajari yang sudah Anda tuliskan di atas itu tadi. Anda analisa dari ini semua. Baru Anda tentukan persepsi apa yang kepingin Anda tanamkan. Oke? Nah, kalau ini semua sudah selesai, barulah kita masuk ke menentukan karakter. Ya, ini adalah bagian paling favorit biasanya. Menentukan karakter. Ada 5 pilihan karakter yang bisa Anda pilih. Silakan Anda tentukan mana yang menjadi pilihan Anda. Oke? Silakan nanti Anda tentukan mana yang menjadi pilihan Anda. Karakternya ada 5. Jadi menjadi expert, menjadi bestie, menjadi entertainer, menjadi rebel, dan menjadi seller. Ini bisa pilih salah satu, bisa kombinasi.
Oke? Bisa pilih salah satu, bisa kombinasi. Tapi kalau kombinasi, berarti harus ada yang paling dominan. Ya, lebih dominan kemana, lebih condong kemana. Oke? Kita bongkar satu persatu, Anda cari yang punya Anda yang mana. Anda kepingin jadinya seperti apa. Oke? Pilihan pertama adalah menjadi expert. Expert itu artinya Anda punya pengetahuan yang luar biasa tentang produk yang Anda jual. Jadi pengetahuan Anda itulah superpower Anda, kekuatan utamanya di situ. Nah, personality-nya itu bisa menginformasikan, mengedukasi, ya. Kemudian insightful, banyak insights-nya, banyak datanya, dan bisa diandalkan. Yang menarik adalah followers akan percaya sama kamu karena kamulah expertnya, ahlinya. Ya, seluruh detail Anda paham. Sehingga Anda bisa menjelaskan dengan sangat-sangat mendalam. Oke? Seluruhnya tahu. Konten-kontennya nanti bisa bikin tutorial, produk demo, how to itu cara pakai ini, cara pakai itu. Terus in-depth review yang mendalam. Dan tips and trick yang sesuai sama industri Anda. Contoh misalnya Anda jual skincare. Kalau jualan skincare, Anda nggak cuma ngomong, ayo dibeli guys, ini niacinamide ini bagus banget, cocok banget di muka aku, ini kayak gini, ini buruan dicek out sekarang juga, ini lagi promo, ting ting ting, nggak kayak gitu. Oke guys, di sini ya, ini ada niacinamide, ini bagus banget buat muka kamu. Kalau muka kamu tipenya yang oily, coba kalian perhatiin. Kalau Anda toletin jari di sini, kalau ini berasa ada minyaknya, berarti kamu termasuk oily. Tipenya berarti yang mana? Apakah oily yang satu muka? Kalau cuma di dahi dan di hidung, berarti kamu tipenya oily yang tipe T. Gitu. Nah, terus kalau yang begini, cocok ya kamu pakainya yang ini. Kenapa? Karena ini kandungannya seperti ini, dan sekarang lagi promo guys. Buruan dicek out sekarang juga. Ayo, ting 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 ting. Itu expert. Kenapa? Karena paham seluk-beluknya. Paham detailnya. Oke, itu expert. Nangkep ya bedanya ya. Ya, kalau sekedar jualan lain. Kalau sudah jualan ya udah cuman harga produk that's it. Ya, boleh, nggak apa-apa. Itu cuman ini punya karakternya lebih mendalam, ya. Visualnya biasanya clean, kelihatan profesional, fokusnya untuk build trust, rasa percaya. Oke? Contoh David Gadgetin. Ya, ini contoh. Bisa aja nggak dia jelasinnya cuma sebatas, ini guys, buat ngecas cepet banget nih, buruan di check out sekarang juga. Bisa, itu namanya seller. Ya, tapi karena dia di sini mengambil posisi sebagai expert karakternya, maka harus ada penjelasan yang mendalam. Oke, nangkep ya di sini ya. Inilah contohnya expert. Yang mau jadi expert, angkat tangan. Yang memilih menjadi expert, angkat tangan. Oke, menarik. Banyak ya, semua mau jadi expert ya. Oke. Kalau gitu kita pindah sekarang ke yang kedua. Yang kedua adalah menjadi bestie, ya. Bestie itu your friendly friends. BFF, best friend forever. Ya, itu bestie. Ya, jadi temen dekatnya, followers-followersnya, temen dekatnya, customer-customernya. Tipe personality-nya lebih approachable, kayak relate banget gitu. Kayak berasa kalau dengerin, liatin kontennya, ngikutin live-nya, itu berasa kayak beneran lagi ngobrol. Ya. Tuh, approachable, warm, relatable, sangat relatable, authentic, betul-betul jujur apa adanya, kelihatan karakter kita sesungguhnya. Followersnya akan ngerasa seperti lagi hangout sama Anda. Ya, kamu jujur, tulus, gampang diajak ngomong, ngasih saran tuh se-relate mungkin. Jadi kalau jualan tuh mesti kayak, iya, aku sendiri ya, aku mams, kan aku juga ini ya, anakku usianya baru sekian. Aku pun ngalamin keadaannya kayak gini, makanya aku pakai produk yang ini. Soalnya ini cocok banget di anak aku. Dia itu soalnya tipenya itu rewel yang begini, tapi begitu aku kasih yang ini, dia cocok banget ternyata. Itu bestie. Oke? Dia kan bisa nggak perlu ngomong keluarganya dia toh. Tapi dia ngomongin, kenapa? Karena followersnya adalah temennya. Jadi hal-hal pribadi pun dibuka. Itu namanya bestie. Oke? Nangkap ya? Nah, kontennya biasa storytelling.
banyak cerita, vlog keseharian, review pemakaian personal, casual review, jadi nge-reviewnya nyantai, nggak kayak David tuh kan betul-betul rapi, terstruktur, ini nggak santai. Q&A, momen-momen behind the scenes yang orang nggak ngeliat gitu ya. Visualnya itu cerah, welcoming, boleh pakai casual font yang lucu-lucu, warna-warni itu boleh. Gitu ya. Ini tipenya bestie. Kak Lila itu bestie. Oke, Kak Lila itu dominannya bestie. Ya. Oke. Nah, contoh 5 tahun lalu rumah ini dibangun sama mantan aku dengan biaya 700-800 jutaan dan jujur jadi worth it sekali karena sudah balik modal melalui konten di mana 90% aku lakukan di rumah ini. Gila, rumah ini jadi studio pernah, jadi salon pernah, jadi tempat playground pernah. Jadi walaupun kecil rumah ini sangat berjasa, jadi alangkah baiknya saya harus jaga selalu ya rumah ini ya. Jujur sebanyak-banyaknya berantakan kayak gini tuh itu gampang banget. Seperti biasa aku selalu bilang, kalian tidak akan pernah rugi kalau invest in good technology for your home. Sampah keringnya langsung terpisah jadi kalian bisa langsung buang ke tong sampah. Wadahnya bisa langsung dibersihin dengan gampang dan tentunya cleaner ini juga sudah bisa self clean. Jadi tinggal sekali klik roller brushnya sudah bisa bersih kembali. This is Dyson Wash G1. Ini wet cleaner perdananya Dyson dan produk Dyson perdana aku juga. Ini total rollernya tuh ada 4 di bagian mesin. Jadi ada brush, ada juga sikat. Kapasitas tangki air bersihnya besar yaitu sampai 1 liter dan bisa dipakai sampai 35 menit dan ada 3 levels of hydration. Produk ini udah officially launch di Indonesia dengan kisaran harga 11 jutaan dan aku akan re-review lagi beberapa bulan ke depan. perlu nggak dia nyampein itu rumahnya dibeli sama mantannya? Perlu nggak? Perlu nggak dia nunjukin anak-anaknya aktivitas? Nggak perlu. Tapi dia melakukan itu kenapa? Karena dia bestie. Cerita. Ya, menjadi menarik atau enggak, expert pun bisa jadi menarik loh. Ya kan? Jadi, tapi bestie ini cocok untuk beberapa market tertentu, gitu ya. Nah, jadi mesti betul-betul memilih. Loh, berarti apa cuma bisa cewek toh? Enggak. Coach Justin itu kombinasi antara expert dengan bestie. Ya, Dr. Tirta itu kombinasi antara expert dengan bestie. Oke, nangkep ya? Jadi ya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh lain. Oh my god, sepatu gue akhirnya sampai juga. Gila, ini nunggu PO-nya lama banget, Beb. Sumpah ada yang gue naksir banget. Yang kebuka langsung yang gue paling naksir banget. Beb, Atula tolong lihat. Cantik banget gak coba pet shoes-nya? Beb, Atula, sumpah. Vibes-nya tuh kayak sepatu-sepatu balet cenah. Pas lagi ukurannya, iyalah kan ukuran gue. Dut, lihat lucu banget, Dut. Oh, cute banget dia. Nih, lihat. Ya ampun. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kayak gitu tok 1000 box laku. Serius. Itu bestie. Ya. Yang mau memilih jadi bestie yang tangan. Jadi KP. Ya. Nggak apa-apa tapi mesti memilih mana yang paling dominan. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah entertainer. Entertainer itu yang let's keep it fun. Style-nya itu apa ya bahasa Jawa niku cewawak ki grapyak podo ae bro. Cewawak ambek grapyak kalau bahasa Indonesia dua-duanya. Apa? Oh iya, grapyak itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan ceplos-ceplos, lain apa? Supel ya. Ya modelannya ono ae gitu loh. Aneh-aneh gitu ya. Bukan mengentertain. Joker. Kita punya teman yang selalu kerjanya guyon aja gitu toh. Nah, ya wis itu entertainer ya. Jadi dia punya orangnya tuh selera humornya tinggi ya, banyak energinya, kreatif, spontan gitu. Jadi dia bisa bikin orang ketawa, orang itu ngerasa happy kalau ngeliat dia. Nah, itu tipenya adalah entertainer ya. Konten komunikasi komedi lah, TikTok challenge lah, review lucu lah, demo produk yang aneh, ngikutin tren meme terbaru, visualnya itu lebih colorful, dynamic, full of energy, style kayak gitu ya. Itu tipenya entertainer. Ada yang kebayang nggak entertainer siapa? Lain, bukan entertainer jatuhnya. Bisa jatuhnya ke expert, bisa jatuhnya ke bestie. Gitu, ya.
Ini contohnya entertainer. B40 sampai 60 yang rapi, ambil S2L. Kalau BB-nya 55 ke atas, perut besar, bemper besar, pakai L2XL. Sampai BB 85, paha besar, melar. Hamil bisa pakai, naik motor aman. Piu, piu, piu. Gue gak ngerti kenapa lu pada naik sampai 500, coba yuk. Ini entertainer. Oke? Loh, jangan mengece loh. Ini loh. Berapa? 3.900. Yang nonton 3.900 loh. Lihat. Yang lagi membeli berapa? 129. Jangan main-main loh. Entertainer. Ya. Contoh entertainer. Ya. Ada lagi contoh yang lain. Nih, lagi heboh. Mas Adam. Ya, ada yang aku tiap kali ngomong gak relate. Ya, tahu nggak? Hah? Iya, tolong sering. Ya. Mari menari ikuti irama. The best Kasnup. Ini gara-gara ada orang namanya Kak Snoop belanja. Nih Snoop. Kasnup, Snoopy the best. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam. Karena penciptanya Kasnup Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang Kasnup. Goyang nasi padang pakai sambar. The best Kasnup gambar orang. The best Kasnup. Setiap kali ada yang cek out. Sayang, Kasnup the best. Sekarang kita main tembak-tembakan ya Kasnup ya. Kamu dulu. Ha. Ha. Tembak aku Kasnup. Ha. Ha. Kamu lagi Kasnup. Ha. Ya. Entertainer. Oke? Jadi kalau entertainer, ya stylenya kayak gitu. Dia harus bisa bikin orang ketawa, terhibur, ada yang lucu. Ada yang jualan kain kafan. Nah, itu entertainer. Ya, caranya entertain. Oke? Nangkap ya, jadi ya di sini ya. Yang mau jadi entertainer angkat tangan. Effort ya, Bun. Effort ya. Loh, ada yang jiwanya kalau memang ekstrovert, suka malah jadi entertainer. Kayak Baim Wong, itu juga entertainer. Ya, tahu dong Baim Wong. Nah, Baim Wong salah satu afiliator yang paling tinggi di TikTok, tahu nggak? Nggak tahu. Baim Wong itu omset salah satu yang paling tinggi di TikTok sebagai afiliator. Iya. Nah, itu entertainer juga. Oke? Karena dia artis, iyalah, jelas. Kak Lila bukan artis, omset juga besar. Ya, jadi bisa. Oke? Terus habis itu keempat, ada yang menjadi rebel. Rebel itu pembangkang. Yang berani beda, ya. Personality-nya itu tidak kenal takut, ya, berani, tidak konvensional, ceplas-ceplos apa adanya. Followersnya jatuh cinta karena berani ngelawan dia. Oke? Berani dobrak apa yang sudah ada, nggak takut buat ngomong sesuatu yang memang mungkin orang lain ngerasa kayaknya ini jangan diomongin di publik deh. Nah, ini malah diomongin sama dia. Tipenya itu rebel. Kalau rebel itu kayak gitu. Komunikasinya apa kontennya? Yang kontroversi lah, yang unpopular opinion. Jadi opini-opini nggak populer. Orang lain semuanya bela si A, dia malah bela si B. Nah, itu unpopular opinion. Review dari POV yang berbeda. Semua orang ngelihat dari sini, dia ngelihatnya dari sini. Rebel. Gitu ya. Terus cari apa ya? Produk yang unik, brand yang unik. Visualnya biasa lebih bold, lebih kasar gitu. Lebih style kayak begitu. Ya, itu rebel. Ada yang tahu dokter yang rebel siapa? Dr. Richard Lee. Itu tipenya rebel. Sampai saat ini nggak ada satupun produkku yang overclaim. Baik Gadeskin Plus, WT Premium Series, body lotion, nggak ada yang overclaim. Paling nggak belum ditunjukkan bukti ada overclaim. Cuma produkku memang dibanting sih. Aku nggak tahu kenapa dibanting dan diarahkan opini seolah-olah berbahaya.
Aku nggak tahu kenapa. Mungkin fitnah, nggak apa-apa lah, aku ikhlas. Katanya kalau fitnah itu adalah ujian untuk kita naik kelas. Cuma tadi aku ada ngelihat di VT, ada yang menemukan bahwa produknya Dokpeng, dokter bertopeng ini, overclaim katanya. Jadi padahal di situ aku ngelihat, oh iya bener overclaim. Soalnya dari iklannya aja nih, dari produk dengan iklannya aja jelas overclaim. Kan soalnya asam salisilat 2%. Terus habis itu yang lain lebih gede daripada itu. Padahal ingredient utamanya di sini nomor satunya asam salisilat. Dari iklan aja, nggak usah tunjukin ke lab aja, itu sudah overclaim. Pas ditunjukin ke hasil labnya, ternyata hasilnya 0,00 sekian persen. Yang kagetnya itu bukan itu. Yang kagetnya itu adalah responnya. Responnya tuh aku kira bakal keren kayak aku kan, keluarin hasil lab. Ini adalah hasil labku, 6 batch berturut-turut gitu kan, keren kan, pakai data kan. Ini ternyata responnya adalah tutorial bagaimana cara menyampurkan skincare. Gak kepikiran ya. Aku sumpah, itu bener-bener di luar Nurul. Itu dokter tuh. Aku bener-bener gak kepikiran cara itu, bener-bener. Itu bener-bener jawaban di luar Nurul banget sih. Aku pikir bakal keluar data, ini adalah dataku, hasil lab kayak gitu punya kan. Ternyata bagaimana cara mencampurkan. Ya kalau kayak gitu, aku gak kepikir loh. Jangan-jangan apa yang dikerjakan juga seperti itu. Dan juga ini bisa menjadi tutorial untuk brand owner lain kalau dicekin oleh dokter tersebut. Berarti kalau dicek ya cukup bilang, bisa jadi beliau juga campur seperti itu dong. Paling enggak, semua produkku sampai detik ini gak ada yang overclaim, gak ada yang berbahaya. Tapi aku yakin sih kalau dia punya datanya, udah dari kemarin sudah dikeluarin datanya pasti. Untuk pengecekan 6 batch terakhir itu aku sudah Nangkep ya? Itu Rebel, pembangkang. Ada satu lagi contoh. Ini juga tipenya pembangkang. Betul. Jadi kalau live konten selalu ngajak ribut. Betul. Selalu ngajak ribut. Itu ya boleh. Namanya Rebel. Waktu itu kita lagi ngisi, saya Pak Michael Pak Andri lagi ngisi di Jakarta. Di kamar, kita ngobrol lagi nyantai-nyantai semua, habis selesai ngisi, terus Pak Andri ngelihat live nggak sengaja lewat. Orangnya ngamuk-ngamuk. Saya ngomong, Pak Andri rekaman Pak, tak tunjuk waktu di workshop. Nah, ini rekamannya. sampai saat ini. Harga 10.000 di sini. Kamu punya stok berapa? Buktikan kalau ini harga 10.000. Terbukti aku ganti 1.000 kali lipat dari harga ini. Ya. Nih orang-orang nih. Nih Z Khalid. Bodoh kamu Z Khalid. Sumpah kamu bodoh. Dibilangnya ini harga 10.000-an. Aneh loh. Ya. Bener gak kebagian otak dia? Kesel aku jadinya. Kalau emang soal barangnya harusnya kamu balikin. Ya. Ya. Memang kalau nggak sesuai harusnya kamu balikin. Emang kenapa kamu terima? Hah? Aduh, Khalid. Basi model begitu. Beneran basi, tau nggak? Bersaing kok seperti itu. Bersaing kok seperti itu, Khalid. Malu nggak sih, Khalid? Malu nggak sih, Khalid? Malu nggak sih harusnya? Nih aku liatin stoknya ya, Khalid. Ya, nih. Panas-panas deh kamu. Panas-panas deh kamu. Nih, Khalid. Nih jam Samsung. Ini AirPod, Khalid. Ini AirPod, Khalid. Tuh, stok semua, Khalid. Ya. Ayo. Mau apa lagi kamu? Mau apa lagi kamu? Mau apa lagi kamu? Ya, Khalid. Nih. Bosku kasih harga murah. Khalid ya, biar paham nih Khalid. Aku tahu ini bukan soal barang, bukannya soal barang. Aku tahu kendala dia apa. Tahu aku kendala dia. Rame, omsetnya juga besar. Nah, tapi jadi rebel. Yang mau jadi rebel angkat tangan. Loh, ada juga. Kenapa? Tadi ada yang di Unique Trace nulis suka marah-marah nggak? Yang gampang meledak tadi siapa? Nah, ayo gas, rebel. Rebel plus expert boleh. Ya, oke. Sip ya, itu yang menjadi rebel. Terus pilihan terakhir menjadi seller. Seller ini ya berarti sebatas jualan. Ya hanya transaksi saja pokoknya. Direct, semuanya pokoknya transaksi selesai. Ya, Valos tahunya ya kamu cuma fokus ke produk, fokus jualan, selesai. Gitu ya. Mereka siap beli karena kamu bisa kasih infonya, sama ada promo yang tepat, promo yang menarik, udah dia akan belanja. Fokusnya hanya ke situ aja kalau jadi seller.
Ya kontennya ya apa? Ya basicnya sebagai seller. Kipasnya dari Mastap ya, ukurannya besar, anginnya kencang. Mumpung barangnya udah ready, udah ada stoknya, kamu kalau mau cekot sekarang. Ini jarang-jarang banget ada stoknya, sayang stoknya juga nggak banyak ya. Kamu mau kipas dindingnya boleh, mau kipas berdirinya juga boleh. Ukurannya besar, anginnya kencang. Ini kipas baling-balingnya dari besi aluminium ya teman-teman ya. Jadi bukan yang plastik. Ini anginnya kencang, ukurannya besar. Dia sudah SNI, ada garansinya 1 tahun, oke? Sudah SNI, ada garansinya 1 tahun, stoknya terbatas ya. Yang mau cekot sekarang jangan sampai kehabisan. Nih yang berdiri nih, baling-balingnya 5 sayang. Ukurannya besar, anginnya kencang ya. Yang mau cekot sekarang sebelum kehabisan. Kok ini bener kok, harganya segini kok, beneran nih. Aku kasih lihat ya. Ini yang berdiri, anginnya kencang, ukurannya juga besar ya. Kipasnya dari Mastap. Yang mau cekot sekarang jangan sampai kehabisan ya. Mumpung stoknya ada, promonya ada, ambil. Jangan sampai kamu lewatin kesempatan cuma hari ini aja. Ambil di keranjang kuning teman-teman ya. Seller murni kan? Nah, mostly sekarang itu seperti ini. Ya, apakah ini bisa menghasilkan omset? Bisa, besar juga. Ya, nah sampai kapan? Nggak tahu. Nah ini sekarang kalau mau jadi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah sekarang harus kuat-kuatan personal brandingnya. Oke, kuat-kuatan. Ya, nah kenapa? Karena sudah banyak yang melakukan seperti ini. Maka harus ada sesuatu yang berbeda. Cara ngomongnya kah, cara berpakaiannya kah, visualnya kah. Harus ada yang membedakan dari sisi itu. Kalau menjadi seller. Yang mau menjadi seller murni, angkat tangan. Oh, nggak ada juga ya? Oke. Baik, sekarang silakan dipilih. Dari kelima karakter ini, silakan Anda pilih mana yang mau Anda jadikan karakter Anda tulis. Ya. Setelah Anda tulis, Anda tentukan alasannya kenapa. Gitu ya. Why? Karakternya ditulis apa? Terus Anda tulis alasannya kenapa Anda memilih karakter itu. Oke. Setelah itu, how. How itu apa? Bagaimana Anda akan menunjukkan karakter itu. Ya. Setiap kali nge-live saya akan begini, begitu, begini, begitu. Setiap kali saya bikin konten saya akan begini, begitu, begini, begitu. Ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu. Oke. Pada milih apa sih kata-kata? Oh, besti. Ini apa karakter? Oh, nanti ada sesinya sendiri nih, Pak. Awalnya mau apa? Makanya apa itu kita jual itu harus yang tidak jangkau gitu. Ya. Bukan buka toko kelontong, Pak. Iya. Itu harus spesifik. Kan ini saya bawa contoh hanya saya jual yang ini gimana dan jual ini gimana. Tapi ada sesinya. Tadi ya, kalau tadi kan pertama main terus Apa yang akan dilakukan supaya karakter itu muncul? How itu apa yang akan dilakukan supaya karakter itu muncul? Ya. Oke, sudah ya. Nanti Anda bisa lanjutkan selanjutnya dan jangan lupa nanti ada sesi konsultasi khusus untuk membahas ini lagi. Tapi yang penting apa yang sudah Anda tuliskan dieksekusi dulu, dicoba.
Nanti bisa jadi sambil jalan akan ada perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Tapi itu terjadi ketika Anda sudah ada GMV. Ya, sudah ada omset baru tuh. Biasanya ada di tweak dikit gini, di tweak dikit gitu. Ya. Oke. Nah, setelah udah selesai semua ini, maka Anda sudah mencapai di tahapan hampir selesai. Sudah tahu persepsi yang mau dibangun apa, sudah tahu karakternya bagaimana, sekarang masuk ke identifier-nya. Identifier-nya itu apa? Jadi visual identity itu harus diatur supaya orang begitu ngelihat sekilas aja udah tahu itu Anda. Kenapa? Karena kan untuk kita di skip itu kan gampang ya. Makanya kenapa kok ini harus konsisten dari awal. Penataannya itu seperti apa yang kepengen Anda atur. Mulai dari studio Anda style-nya gimana, cahayanya, style cara ngeditnya, transisi-transisi yang dipakainya, warna yang sering Anda gunakan, font yang Anda pakai, logo Anda seperti apa, itu sudah ditentukan semua dari awal. Ini outputnya. Ada foto untuk Anda persiapkan nanti. Ya. Nanti ini ada sesinya khusus sama Pak Michael, Pak Andri untuk live setup itu seperti apa. Ya. Ada recordingnya, betul. Oke. Nah, identifier ini juga ngefek kemana? Ngefek ke pembuatan ini. Jadi username akun dan nama akun tolong sama. Ya, jangan nama akunnya. Jualannya apa, Bu? Rencananya? Nggak boleh. Baju anak-anak, camilan, nggak boleh gabung. Kayak kebutuhan anak-anak itu. Camilan anak-anak. Camilannya apa? Kalau camilan, camilan anak-anak. Terus itunya sama digandeng sama kebutuhan anak-anak. Contoh kebutuhan anaknya apa? Kayak telon. Nggak boleh. Cemilan ya cemilan, minyak telon ya minyak telon. Salah satu, nggak boleh digabung. Itu. Kenapa? Gini. Anda taunya saya konsultan toh. Saya punya perusahaan distributor, Anda nggak perlu tahu kan? Kenapa kalau saya nyampein bingung toh Anda? Pak Antoni kerjanya apa terus? Ya kan? Nah itu maksudnya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa punya dua topeng. Pilih satu nanti ya. Nah misal nih kita ngomong camilan gitu ya. Nama akun Bunda Astri ahlinya camilan misal ya. Bunda Astri ahlinya camilan, nama akunnya gitu. Username-nya harus apa berarti? Bunda Astri atau ahlinya cemilan, itu boleh. Boleh nggak kalau nama akunnya Bunda Astri ahlinya cemilan, nama akunnya Toko Sumber Makmur Jaya? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Itu akan membuat Anda sulit untuk ditemukan by algoritma. Oke? Jadi antara username-nya dengan nama akunnya harus ada kandungan elemen yang sama. Oke? Pak Wira mau jualan apa? Buku, ya. Pak Wira perpustakaan, itu. Username-nya @wiraperpustakaan, boleh nggak? Boleh. @wiraperpus, boleh nggak? Boleh. Tapi misalkan bikinnya toko buku Togamas, misalkan, nggak boleh. Jadi username dan nama harus sama. Oke? Terus bio. Bio itu apa kalimat yang Anda tuliskan di akun dulu. Yang paling atas, nah itu juga ditata. Apa yang biasa dituliskan di situ, persepsi yang Anda mau tanamkan. Selalu puas belajar di Kak Lila, misal. Ya. Terus profile picture juga harus ditata. Ya. Ojo sampai dodolannya cemilan, profile picture kucing. Ya, tidak boleh. Oke. Terus jargon itu ya contoh kayak tadi, selalu puas belanja di Kak Lila, itu selalu happy belanja di kita dan lain sebagainya. Oke. Nah, dengan begitu Anda sudah ada tuh identifier-nya. Nah, kalau sudah jadi identifier semua, ini bonus. Anda miliki yang namanya one liner. One liner ini adalah satu kalimat yang akan Anda pakai ulang terus. Oke? Berulang-ulang kali Anda ucapin. Nah, contoh misal, aku tuh nggak bakal jual produk yang aku belum coba sendiri ya Bun. Itu jadi seluruh produk yang aku jual itu aku sudah cobain sendiri. Kalau aku pakai, aku suka, baru aku jual. Kalau enggak, aku nggak jual. Gitu ya. Kenapa? Karena aku cuma mau jualan barang-barang yang berkualitas. Itu one liner namanya. Jadi satu kalimat yang akan dipakai berulang-ulang terus-menerus diulang. Satu kalimat yang sama diulang terus-menerus. Oke?
Nah, itu namanya one liner. Itu ada di yang paling akhir. Oke? Nah, dengan begitu kalau one linernya sudah selesai, maka sudah lengkap semuanya, ya. Jadi sekarang saya mau bahas dari sisi sumber. Oh, sorry, saya recap. Jadi, kalau dari keseluruhannya, Bapak Ibu ngelihat, di awal yang kita lakukan itu apa sih? Yang kita lakukan adalah membuat dulu persepsi utama yang kita mau miliki itu apa. Itu berawal dari apa yang unik tentang kita, niche apa yang mau kita ambil, ya, cemilan ya cemilan, olahraga ya olahraga, ya, audiens atau target marketnya siapa. Ini tiga ini akan menentukan persepsi apa yang Anda pengen tanamkan ke benak konsumen. Lalu tentukan karakter apa yang kepingin Anda pilih sebagai karakter Anda. Pilih satu yang dominan, satu pendamping. Oke, kalau mau cuma satu tok boleh nggak Pak? Boleh. Ya, mau semua boleh nggak Pak? Tidak boleh. Ya, jadi pilih satu atau maksimal dua. Kemudian translate itu menjadi identifier. Oke, semua hal yang dilihat, didengar oleh customer harus diatur sehingga akhirnya persepsi ini semua dan karakter yang betul-betul bisa tercipta. Oke, itu prosesnya untuk membangun personal brand Anda. Semuanya sudah ada di lembar ini. Anda cuma tinggal mengerjakan saja. Setelah dikerjakan, dieksekusi. Jadi rumusnya Anda sudah punya. Oke? Nah, sekarang sumber income afiliator itu sesungguhnya dari mana sih? Ya. Kalau kita melihat secara proses, sumber income yang pertama paling gampang itu dari konten. Makanya habis ini Anda akan belajar membuat konten brutal dengan Pak Michael. Ya. Kedua itu dari live. Nah, konten dan live itu akan menghasilkan cuan normal untuk Anda. Oke? Itu cuan normal. Saya kasih tadi udah ngomong ya. Anda pilihannya sekarang cuma cuan atau cuan gede. Ya kan? Anda menjalankan konten dan live itu akan menghasilkan cuan normal. Nah, duit gedenya itu dari mana sih sebetulnya? Duit gedenya itu ketika Anda bisa mendapatkan endorsement dan Anda akan mendapatkan collaboration. Itu duit gede. Ya. Ini yang akan menghasilkan cuan besar. Anda tahu Mami Louise? Ya. Mami Louise, kalau Anda mau produk Anda sebagai brand dijualkan oleh Mami Louise sebagai afiliator, Anda harus kasih uang dulu di depan sebesar 300 juta. Itu biaya endorsement. Di luar penjualan ya, komisinya dia akan minta lagi. Tapi di depan Anda harus kasih duit dulu 300 juta. Cuan besar atau cuan normal? Cuan besar. Kalau dia punya 10 brand yang deal sama dia tiap bulan, berarti income dari endorse-nya toh sudah 3 miliar. Bersih dari endorsement-nya toh. Ya, kita belum ngomong kolaborasi yang menghasilkan komisi yang jauh lebih besar dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang untuk mencapai endorsement dan collaboration tanpa personal branding bisa nggak? Tidak bisa. Makanya saya ngomong sama Anda mau cuan normal atau Anda mau cuan besar? Pilihannya di Anda. Ya, kalau Anda merasa, wah ini ribet Pak, ini susah Pak, ya memang iya. Kenapa? Kan mau dapat uang besar. Ya. Tapi kalau oh enggak Pak, saya mau biasa-biasa aja, ya udah nggak usah. Ya, bikin ini biasa-biasa aja, tapi dapat cuan normal. Oke? Nggak bisa expect terlalu tinggi. Ya, gitu ya. Oke? Kenapa? Karena gini Bapak Ibu sekali lagi, afiliator yang hanya mengejar penjualan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Tapi afiliator yang menciptakan pelanggan yang loyal, itulah mereka yang akan terus berkembang. Oke? Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 2 jam ini Anda sudah mempelajarin bagaimana caranya supaya Anda tidak terlupakan. Oke? Demikian materinya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, nanti silakan Anda lanjutkan, dikerjakan untuk ini. Ya. Nanti kalau sudah, akan ada sesinya untuk Anda konsultasi sama saya, group consultations. Oke? Anda bisa bawa, Anda bisa discuss. Nah, sebelum masanya untuk konsultasi, pastikan Anda sudah eksekusi dulu. Karena saya akan menilai berdasarkan konten yang Anda sudah buat dan live yang Anda sudah lakukan. Bukan dari kertas ini. Tapi dari eksekusinya. Oke? Ya. Nah, jadi itu sudah harus langsung tereksekusi. Oke? Aman? Ya. Nanti Ibu bisa lihat rekamannya.
Ada dapat rekamannya. Oke? Oke, baiklah. Aman semua Bapak Ibu. Saya doakan semuanya lancar, sukses, sehat ya. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya oper kembali ke Pak Andri Firmansyah. Silakan Pak Andri.